Bab 161. Kekacauan yang semakin parah. Sudah berapa lama kita berada di sini? Tanya Lin Tian kepada bayi kecil yang ada di kepalanya itu. Sejak dia datang ke alam bawah dia tidak pernah bertemu roh manusia atau makhluk lain yang membuat dia sedikit kebingungan dengan semua yang terjadi sekarang. Mungkin sudah 1 minggu lebih, aku tidak bisa memastikannya karena waktu di sini dan alam langit agak berbeda, jawab bayi kecil dengan ragu. Lin Tian tidak lagi menanyakan hal lain kepada bayi kecil karena dia melihat beberapa monster setingkat dewa penguasa mendekati dirinya dengan sangat cepat, bahkan ketika beberapa monster yang datang ke arah Lin Tian itu menatapnya dengan tatapan kelaparan. Jelas kalau para monster itu berebut ingin memakan Lin Tian yang sekarang terlihat agak kesal karena belum menemukan apapun sejak dia masuk ke alam bawah, jadi kebetulan beberapa monster ini bisa jadi tempat pelampiasan untuk Lin Tian. Boom! RAAARRRRRR. ROAARR. AWUUUUIU. Sialan, jangan berteriak seperti anak kecil kalian, hei. Kemana kau akan lari? Teriak Lin Tian yang melihat beberapa dari monster itu mencoba kabur karena tahu mereka tidak akan bisa mengalahkan Lin Tian. Tapi bagaimana bisa Lin Tian yang kesal melepaskan mereka dengan mudah? Lin Tian segera mengejar mereka dan menangkap mereka semua dengan sangat cepat bahkan meskipun semuanya telah lari sejauh yang mereka bisa hasilnya masih tetap sama, mereka masih ditangkap oleh Lin Tian bahkan ada yang lebih sial mati karena serangan pedang Lin Tian. Dan roh mereka benar-benar dimurnikan oleh Lin Tian secara langsung di sana. Bayi kecil yang melihat beberapa monster yang ditangkap Lin Tian terlihat menjilati bibirnya karena dia penasaran ingin mencoba seberapa enaknya daging monster-monster ini jika dibakar. Tentu saja melihat mata bayi kecil membuat semua monster itu ketakutan. Mereka dapat merasakan kalau garis keturunan bayi kecil lebih murni daripada mereka sendiri jadi karena itulah mereka semua ketakutan sampai mau pingsan di sana. Kak, apakah aku bisa memakan mereka? Tanya bayi kecil dengan mata bersinar. Jika kamu ingin mati maka coba saja makan, jawab Lin Tian dengan nada tenang. Dia tahu kalau mereka semua adalah monster iblis tapi mereka murni adalah roh yang mati di sini. Jadi jika mereka dimakan juga tidak ada artinya karena kemungkinan daging mereka akan membusuk setelah roh mereka hilang dari tubuh. Bayi kecil terlihat kecewa karena dia sadar kalau para monster ini tidak dapat dia makan seenaknya. Cih! Kenapa hidupku ini begitu menyedihkan, ucap bayi kecil dengan nada kesal, dia ingin makan daging sangat ingin makan daging. Karena sejak dia di alam bunga tidak ada sedikit pun mencoba daging atau makanan lainnya. Di sana dia mencoba menghormati istrinya yang amat cantik dan lembut itu, makanya dia mencoba menahan diri selama di alam bunga, karena itu setelah melihat beberapa monster yang dibiarkan Lin Tian hidup membuat dia sangat senang dan segera ingin mencicipinya langsung. Baiklah mari kita coba tanya kepada monster-monster ini, apakah mereka tahu di mana biasanya roh manusia atau tempat berkumpulnya roh paling banyak, ucap Lin Tian dengan tenang, lalu dia mendekati monster-monster yang telah diikat tersebut. Saat bayi kecil mulai menanyakan beberapa hal tentang alam bawah kepada monster-monster itu, mereka menjawab dengan jujur karena bayi kecil lebih mengerti dari siapapun jika hal tentang menginterogasi seseorang. Bagaimana? Tanya Lin Tian kepada bayi kecil. Ini cukup merepotkan Kak, karena ada beberapa masalah di alam bawah sekarang dan aku takut ini lebih parah dari apa yang kita pikirkan, jawab bayi kecil dengan suasana hatinya agak kacau. Saat dia mendengar kalau banyak manusia dan monster telah lari dari kota di mana biasa mereka berkumpul karena serangan makhluk darah yang telah terjadi semakin sering baru-baru ini, dan karena itulah saat mereka melihat Lin Tian mereka yang kelaparan langsung mengejarnya karena merasa Lin Tian dan bayi kecil hanya makhluk yang sangat lemah. Tapi nyatanya mereka salah malah mereka telah jatuh ke dalam perangkap Lin Tian, dan malah beberapa dari mereka langsung diserap oleh Lin Tian tanpa ampun. Apa kamu tahu lokasi kota di mana para makhluk darah berada? Tanya Lin Tian. Iya, aku telah menanyakan hal ini kepada mereka, jawab bayi kecil dengan yakin. Sejak Dewa Neraka telah menghilang dari alam bawah dengan seluruh pasukannya sejakan itu juga alam bawah menjadi tidak terkendali dan malah kebanyakan yang mengontrol adalah pasukan dari 4 jenderal, karena inilah kebanyakan sistem yang diterapkan oleh Dewa Neraka saat itu menjadi tidak berguna lagi. Sekarang Lin Tian hanya bisa menuju kota di mana semua makhluk darah itu berkumpul dan melihat seperti apa mereka sesungguhnya, sekalian dia dan bayi kecil memusnahkan mereka semua untuk menghindari bertambah kacaunya alam bawah.
Sepertinya mencari cermin samsara kita undur dulu untuk sementara waktu, mari kita fokus menyelesaikan masalah di sini dulu, ucap Lin Tian setelah banyak pertimbangan tentang masalah yang terjadi di sini. Bayi kecil mengangguk setuju karena hanya inilah yang bisa mereka lakukan sekarang, semakin kacau alam bawah maka semakin banyak kerusakan yang disebabkan oleh roh-roh mati yang tidak dapat bereinkarnasi lagi. Karena itulah sekarang mereka mengubah rencana mereka yang awalnya mencari cermin samsara menjadi misi untuk memusnahkan makhluk-makhluk yang entah dari mana datangnya ini. Lalu bagaimana dengan mereka Kak? Tanya bayi kecil menunjuk ke arah monster yang masih terikat itu. Lin Tian hanya menggerakkan tangannya dan melepaskan ikatan yang terikat kepada para monster tersebut, dia tidak terlalu peduli dengan monster-monster ini karena mereka adalah makhluk yang telah mati juga. Jadi Lin Tian hanya membiarkan mereka mencari cara sendiri untuk bereinkarnasi di alam bawah, karena setiap makhluk seperti binatang dan monster hanya bisa bereinkarnasi dengan mencari cara mereka sendiri. Baiklah, mari kita pergi sekarang, ucap Lin Tian yang pergi terbang meninggalkan monster-monster yang masih dalam kebingungan tersebut. Mereka berpikir kalau akan dibunuh oleh Lin Tian di sini tapi yang mereka tidak sangka adalah Lin Tian membebaskan mereka tanpa menyakiti mereka setelah memberikan beberapa pertanyaan kepada mereka. Apakah manusia sekarang begitu baik seperti dia? Tanya salah satu monster singa hitam kepada yang lain dengan bahasa monster. Aku tidak tahu. Setauku pasukan 4 jenderal selalu memburu kita karena roh kita sangat berguna untuk diri mereka, jawab yang lain. Aku hanya berharap alam bawah bisa normal seperti dulu saat Dewa Neraka memimpin alam bawah, Jawab yang lain saat mengingat beberapa dari teman-teman mereka telah bereinkarnasi sangat mudah di masa Dewa Neraka dulu. Bab 162. Dimulainya pertemuan. Semuanya sudah siap, tanya Jenderal Zhao kepada bawahannya yang sedang berlutut di aula tempat berkumpulnya para jenderal. Sudah jenderal dan kami hanya tinggal menunggu para penguasa datang, jawab bawahannya tersebut dengan tenang dan percaya diri. Mendengar perkataan bawahannya tersebut Jenderal Zhao mengangguk puas, hari ini adalah hari di mana para penguasa akan berkumpul untuk mendiskusikan masalah alam bawah dan karena itu dia harus menyiapkan semua dengan baik agar mereka 4 jenderal langit tidak malu saat tamu mereka datang ke sini. Penguasa alam Ying telah datang, teriak penjaga pintu masuk. Pintu masuk yang disebutkan itu adalah tempat di mana para penguasa akan masuk menuju ke aula besar yang telah disiapkan oleh para jenderal. Dan saat mendengar kalau sudah ada penguasa yang datang ke-4 jenderal saling melihat lalu berjalan keluar untuk menyebut para penguasa yang datang itu. Perlahan dalam waktu berbeda semakin banyak penguasa setiap alam datang ke sana, termasuk Dewa Laut Darah yang menjadi musuh bersama Dewa Kegelapan dan 4 jenderal tapi karena mereka akan membicarakan hal penting 4 jenderal jadi tenang kembali dan tidak repot-repot mengurus masalah mereka dulu. Dewa Kegelapan telah datang, teriak penjaga, saat itu Dewa Kegelapan dengan pakaian berwarna hitam masuk dengan tenang menuju aula besar tersebut dia hanya saling mengangguk kepada semua dewa sebelum dia duduk kembali ke tempat yang dia inginkan. Swiss. Setelah beberapa jam semua dewa-dewi yang telah berkultivasi sampai dewa penguasa tingkat tinggi datang semua, termasuk Seng Qiyu yang sekarang menggantikan Seng Lien kakaknya yang tidak peduli dengan kekuasaan tersebut. Baiklah, karena semua sudah sampai mari kita mulai pertemuannya, ucap Jenderal Zhao yang terlihat memimpin dari rapat pertemuan tersebut. Jelas itu dikarenakan di antara para jenderal posisi Zhao Zu bukan hanya sebagai jenderal tapi juga sebagai penasehat perang ataupun istana langit dan juga pemimpin dalam setiap strategi dalam perang. Tunggu dulu, aku melihat kalau ada satu dewa yang belum datang ke sini. Bukankah begitu Jenderal Zhao? Ucap Dewa Laut Darah dengan mengejek para jenderal. Dewa Laut Darah, lebih baik kau diam, semua dewa telah hadir ke sini siapa yang kamu bilang belum datang? Teriak Dewa Laut yang lainnya di mana dia adalah penguasa asli dari alam laut dan juga salah satu dari saudara Dewa Laut Darah saat masih di dunia dewa. Ho, saudaraku kenapa ku begitu marah? Aku benar-benar mengatakan yang sebenarnya dan kamu harusnya juga tahu siapa yang aku maksud bukan? Ucap Dewa Laut Darah dengan tenang tanpa sedikit pun marah kepada Dewa Laut. Siapa saudaramu? Aku tidak akan pernah menganggapmu saudaraku. Teriak Dewa Laut dengan marah memandang Dewa Laut Darah. Hentikan, kalian berada di negeri langit tolong hormati kami di sini, dan juga Dewa Laut Darah siapa yang kamu maksud?
Kalau Dewa Angin sekarang dia sedang dalam keadaan terluka parah jadi wajar jika istrinya yang datang ke sini. Ucap Jenderal Dong yang tadi selalu diam sejak pertemuan akan dimulai. Bukan dia, itu adalah Dewa Kehancuran. Lihatlah, yang datang malah adalah istrinya sendiri yang hanya berada di Dewa Surgawi tingkat tinggi bersama wanita lainnya yang bahkan lebih rendah dari kita. Jawab Dewa Laut memandang ke arah Mu Suanyin yang masih acuh dari tadi. Di belakangnya ada Baiyu yang terlihat menyembunyikan kekuatannya dan sejak dia muncul di alam kehidupan pun hanya sedikit orang yang tahu siapa dia, jadi beberapa dari mereka yang tidak tahu merasa hal itu benar karena kekuatan Baiyu terlihat lebih lemah dari mereka apalagi itu adalah Mu Suanyin yang bahkan lebih lemah. Apa kamu keberatan? Dia adalah istri dari keponakanku, jika kamu dan para jenderal tidak suka alam esku tidak akan mengganggu kalian lagi, ucap Mu Chen yang berdiri sambil menatap Dewa Laut Darah dengan dingin. Baiklah, aku juga menarik diri dari pertemuan ini. Jika bukan karena menantu dari alam elemenku datang ke sini apakah kalian pikir kalian pantas duduk bersamaku? Ucap Lin Fang yang berbicara dengan tenang. Bahkan sebelum Jenderal Zhao akan berbicara dia sudah mulai berbicara duluan. Tapi semua orang jelas kalau Lin Fang yang tenang sekarang telah mulai mengeluarkan energi elemennya pertanda dia tidak suka ada yang menjelek-jelekkan istri dari keponakannya tersebut. Lin Fang, apakah kamu pikir aku takut kepadamu? Dan kau Mu Chen, apakah kalian pikir alam kalian sangat kuat sampai kami butuh bantuanmu? Ucap Dewa Laut Darah dengan nada dingin. Sejak dulu dia tidak suka dengan dua alam yang selalu bersikap sombong ini, bahkan dia lebih membenci Lin Fang yang dulu pernah datang ke alamnya dan memukul dirinya dengan menyedihkan hanya karena alasan yang dia pun tidak mengerti sedikitpun. Kalau begitu apakah alam laut darahmu ingin berperang? Ucap seorang pria parubaya yang terlihat tidak memiliki aura sedikitpun keluar dari tubuhnya, tapi saat dia berbicara wajah semua penguasa berubah menakutkan karena mereka tahu siapa orang ini. Dewa Pedang ayah dari Lin Qingzu dan penguasa saat ini alam pedang. Dikenal dengan alam yang semua ahlinya menguasai pedang dan berbagai senjata lainnya, alam pedang adalah alam yang paling tidak dimengerti oleh alam lainnya karena mereka begitu sangat dekat dengan alam elemen bahkan bisa dibilang jika ada alam yang tahu betapa besarnya kekuatan alam pedang maka itu hanyalah alam elemen yang mengetahui hal itu. Paman Ling, kenapa kamu datang? Tanya Lin Fang buru-buru memberi hormat kepada penguasa alam pedang tersebut. Jika aku tidak datang siapa yang mewakili alam pedang? Paman dan bibimu yang lain juga tidak mau datang makanya tulang tuaku harus datang ke sini. Andai saja cucuku dan putriku di sini maka ini tidak akan membuatku terlalu lelah, jawab Ling Hun dengan tenang. Paman Ling kamu masih muda bagaimana kamu bisa tua? Jawab Mu Chen juga buru-buru memberi hormat kepada Ling Hun. Melihat bagaimana hormatnya kedua pembuat masalah itu kepada penguasa alam pedang membuat semua jenderal serta para penguasa lain menjadi kaget, biasanya kedua orang ini tidak akan pernah sopan kepada siapapun bahkan dengan ayah mereka sendiri. Sudahlah, kalian tidak pernah berubah sedikitpun mari mulai pertemuan ini, dan jika kalian tidak menerima menantu perempuan dari sisi kami maka aku dan dua alam lainnya akan pergi. Bagaimana itu saudara Seng? Ucap Ling Hun kepada Seng Qiyu bukan kepada para penguasa yang lainnya atau para jenderal. Terserah, aku akan ikut tapi hanya satu yang ingin aku ingatkan pada kalian semua. Jangan pernah berani meledek istri dari cucuku. Bab 162. Dimulainya pertemuan part 2. Seng Qiyu tiba-tiba menjadi sangat dingin kepada semua orang di sana, dia membenci jika ada orang yang menghina keluarganya sendiri, apalagi Mu Suanyin adalah istri dari cucu kakaknya dan jika kakaknya tahu kalau menantu keluarga mereka dianiaya maka bahkan kakaknya akan melawan mereka semua yang ada di sini. Bagi alam kehidupan keluarga adalah hal yang paling utama karena itulah alam mereka sangat harmonis seperti alam elemen. Memandang mata Seng Qiyu yang telah berubah menjadi cahaya putih semua penguasa di sana tahu kalau Seng Qiyu tidak bercanda kali ini. Sekelompok orang yang cinta keluarga. Ucap Dewa Laut Darah dengan dingin. Bisakah kita mulai? Dewa Laut Darah jika kamu tidak suka kenapa tidak kamu saja yang keluar dari sini? Aku juga tidak terlalu mengharapkan kehadiranmu. Ucap Jenderal Bei dengan nada dingin memandang Dewa Laut Darah. Hei, apakah kalian juga melindungi dua wanita lemah ini? Bagaimana jika aku membunuh istri dari Dewa Kehancuran di sini?
Apa yang dapat kalian lakukan? Tanya Dewa Laut Darah dengan dingin. Dia lalu memandang Mu Xuanyin yang masih diam sejak tadi dan tidak bergerak sedikit pun. Boom! Sebuah energi yang luar biasa menyerang Dewa Laut Darah yang membuat dia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Wajah Dewa Laut Darah tidak pernah percaya kalau dia akan diserang di sini dengan begitu banyaknya para penguasa yang ada. Kurang ajar! Teriak Dewa Laut Darah mengeluarkan aura dewa penguasa tingkat tingginya di hadapan semua orang yang ada, tapi bagaimanapun yang hadir adalah dewa penguasa tingkat tinggi sama dengannya jadi tidak ada terlalu banyak pengaruh. Semut, ucap suara wanita yang terdengar sangat dingin. Boom! Dewa Laut Darah memuntahkan darah yang lain dan akhirnya berlutut tepat di tempat dia duduk. Saat itu dia memandang dengan wajah ngeri ke arah wanita yang berdiri menggunakan cadar tersebut. Dia tidak tahu tapi aura yang dikeluarkan oleh wanita itu pun bahkan lebih kuat dari auranya, bahkan semua penguasa yang lain juga kaget dengan aura wanita itu. Tentu yang mengeluarkan aura tersebut adalah Baiyu yang sangat marah saat Dewa Laut Darah mengatakan ingin membunuh menantu cantiknya. Jika kamu mengancam membunuh memantuku lagi, maka bersiaplah alam lautmu menjadi legenda. Ucap Baiyu dengan dingin memandang Dewa Laut Darah. Mu Xuanyin hanya diam dan bahkan wajahnya tidak berubah dengan apa yang terjadi barusan. Dia kesini karena Baiyu ingin mengajarinya bagaimana berbicara dengan para penguasa lainnya karena dia adalah pemimpin dari wanita Lin Tian, jadi dia perlu belajar akan hal tersebut jika nanti Lin Tian benar-benar menjadi penguasa. Kamu siapa? Tanya Dewa Laut Darah. Aku. Kamu tidak punya kualifikasi untuk tahu siapa aku, bahkan Kaisar Langit dulunya juga tidak punya hak untuk tahu siapa aku, jadi jangan sombong di depanku. Jawab Baiyu dengan dingin. Hanya Lin Fang, Mu Chen, Ling Hun dan Seng Qiyu yang tahu siapa Baiyu karena mereka telah berbicara dengan dia di alam kehidupan sebelumnya, tapi sekarang mereka sadar kalau Baiyu memang sekuat yang dulu pernah dirumorkan karena kekuatannya bahkan menyamai Kaisar Harimau dan mungkin lebih. Sial, aku tidak akan ikut lagi, aku keluar. Ucap Dewa Laut pergi dengan wajah menyedihkan dari tempat pertemuan dengan penuh amarah. Semua penguasa tidak menghentikan Dewa Laut Darah untuk keluar dari aula karena kebanyakan dari mereka juga tidak menyukai sifat sombong yang dimiliki oleh Dewa Laut Darah. Istri Dewa Angin yang melihat sendiri kekuatan dari alam kehancuran sangat tertekan. Dia memandang kedua anaknya yang sekarang berdiri di belakang dia dan Tetua Agung. Jika dia tahu kalau ada seorang dewa penguasa yang kuat di alam kehancuran sebelumnya, maka dia tidak akan mengirim anak bodohnya ke sana untuk meminta bantuan kepada Lin Tian. Dan sekarang dia telah membuat masalah dengan alam kehancuran yang jelas kalau kemungkinan untuk mendapatkan bantuan meskipun Dewa Kegelapan berbicara sangatlah kecil, karena dia juga merasa kalau Dewa Kegelapan juga dalam keadaan sulit sekarang setelah melihat kekuatan Baiyu. Pada akhirnya dia merasa kalau mengirim anaknya adalah kesalahan terbesar saat itu, tapi sekarang dia hanya bisa berharap kalau alam kehancuran bisa memaafkan kelakuan anaknya saat berada di alam kehancuran. Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang keberatan, maka mari kita mulai rapatnya. Kali ini aku mengundang kalian karena ada masalah dengan alam bawah, dan kalian tahu sendiri jika terjadi sesuatu di alam bawah maka baik aku, kalian serta seluruh makhluk yang masih hidup tidak akan dapat bereinkarnasi setelah mati. Ucap Jenderal Zhao dengan serius. Saat itulah semua wajah penguasa berubah serius, karena apa yang dikatakan oleh Jenderal Zhao itu ada benarnya dan mereka juga tidak bisa membantah. Jenderal Zhao tahu semua penguasa juga cemas tentang masalah alam bawah, mulai menceritakan semua hal yang dia dapat di alam bawah, dan dia tidak menyembunyikan apapun tentang masalah alam bawah termasuk makhluk darah yang aneh tersebut. Hanya satu yang dia sembunyikan di sana yaitu rencana yang telah dia atur bersama Lin Tian saat rapat itu dimulai. Di sana meskipun Jenderal Zhao seperti sedang menerangkan keadaan alam bawah tapi dia masih tetap melihat seluruh gerak-gerik semua penguasa yang ada di sana. Jelas kalau dia mencari musuh yang bersembunyi di balik semua penguasa tersebut, bahkan Jenderal Zhao itu sendiri juga memperhatikan perubahan dari 3 jenderal lainnya yang dicurigai sebagai otak dari masalah di alam bawah. Sayangnya sampai dia selesai menceritakan masalah alam bawah tidak ada satupun gerak-gerik yang mencurigakan dari semua penguasa yang hadir di sana. Baiyu juga terlihat diam dan seperti tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Jenderal Zhao, tapi dia juga selalu memperhatikan gerak-gerik semua yang ada di sana. Sepertinya ini akan sulit, ucap Jenderal Zhao saling menatap dengan Baiyu dari jauh.
Dia jelas kalau Bai Yu tahu rencana Lin Tian dan pasti karena itulah Bai Yu datang ke sini menggantikan Lin Tian yang telah pergi duluan ke alam bawah. Masalah kalau Lin Tian itu hanya dia dan Bai Yu yang tahu, jadi karena itulah dia juga saling mengawasi bersama Bai Yu. Bai Yu kembali menutup matanya setelah tidak mendapatkan apapun dari penyelidikan yang dia lakukan tadi. Dan Mu Suanyin masih tetap tenang duduk di sini, tapi dia seperti telah menebak kemana Lin Tian pergi, jadi hatinya sedikit cemas setelah mengetahui itu. Jadi kamu ingin kami mengirimkan pasukan kami ke alam bawah? Tanya Dewa Kegelapan kepada 4 jenderal. Iya, itulah harapan kami pada kalian, jawab Jenderal Zhao dengan nada tenang. Bab 164. Kedatangan 3 bersaudara. Apakah kamu pikir begitu mudah untuk turun ke alam bawah? Tanya salah satu penguasa dengan nada dingin. Jika begitu mudah turun ke alam bawah, maka pasti 4 jenderal tidak akan kesulitan untuk memusnahkan makhluk-makhluk darah itu. Di alam bawah kebanyakan dari mereka maupun pasukan mereka akan melemah walau itu tidak selemah dari kekuatan asli mereka, tapi di sana juga jika mereka terlalu lama akan berdampak kepada kultivasi mereka. Dan pasukan mereka pasti akan mendapatkan efek samping jika tidak bisa mengatur energi di alam bawah saat itu, karena itulah sangat jarang bagi penguasa maupun kultivator di bawah dewa penguasa turun ke alam bawah. Jika terus begini maka itu semua akan berdampak bagi seluruh alam langit. Bahkan mungkin dunia yang telah lama tidak kita datangi, ucap Jenderal Bai dengan wajah agak murung melihat kalau banyak penguasa yang masih tidak ingin membantu mereka. Dia pun sekarang kehilangan banyak pasukan di alam bawah, dan sekarang pasukan keempat jenderal pun hanya dapat bertahan di sebuah kota dengan formasi lama yang ditinggalkan oleh Dewa Neraka dulu. Karena itulah mereka sangat ingin para penguasa ini membantu menyelesaikan alam bawah agar korban di sisi mereka juga dapat berkurang dari sebelumnya. Lin Fang terlihat menguap di sana, jelas kalau dia tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi dengan alam bawah, bukan hanya dia, Mu Chen, Seng Qiyu, dan juga Dewa Pedang Ling Ling Hun juga tidak terlihat ingin bergabung dalam perdebatan para jenderal dengan para penguasa tersebut. Ibu, apakah kita harus benar-benar bergabung untuk membantu para jenderal dalam menyelesaikan masalah di alam bawah? Tanya Mu Suanyin kepada Bai Yu yang sedari tadi berdiri di sampingnya dengan suara yang hanya mereka berdua mendengarnya. Itu yang diusulkan Lin Tian, tapi kita tidak perlu terburu-buru karena akan ada seseorang yang akan membuat kita bergabung. Karena jika kita sendiri yang mengusulkan bergabung di sini maka sama saja dengan kita menamparkan wajah mereka saat Jenderal Zhao datang ke alam kita, jawab Bai Yu. Mu Suanyin mengangguk karena dia mengerti apa maksud dari Bai Yu, jadi karena itu dia hanya duduk diam di bangkunya tanpa mengatakan apapun saat masih banyak yang berdebat masalah alam bawah dengan para jenderal. Di sisi lain, setelah Dewa Laut Darah kembali ke alamnya, dia menjadi gila karena marah, bahkan dia membunuh beberapa pelayannya saat dia telah kembali ke alam Laut Darah. Hal itu membuat para pelayan dan pasukannya ketakutan setengah mati, meskipun mereka tidak mengerti kenapa tuan mereka sampai bisa semarah itu, tapi ini jelas adalah pertanda burung bagi mereka yang ada di sana, jadi sebisanya mereka menghindari Dewa Laut Darah saat itu juga. Sial, sejak kapan alam kehancuran memiliki orang kuat seperti itu? Ini benar-benar akan membuat diriku kesulitan untuk menjadi kaisar langit yang baru, ucap Dewa Laut Darah dengan nada marah. Mengingat bagaimana Bai Yu di negeri langit yang telah mempermalukan dirinya membuat dia benar-benar sangat kesal sampai mati, bahkan sekarang dia sangat ingin bertarung dengan Bai Yu jika dia sama kuat dengan wanita itu. Sayangnya dia benar-benar bukan lawan dari Bai Yu, jadi dia hanya dapat menahan semua itu dan kembali dengan wajah malu dari pertemuan tersebut. Semua ini sebentar lagi akan berakhir, aku hanya perlu sampai semuanya siap maka alam langit ini akan jadi milikku. Ucap Dewa Laut mencoba menenangkan dirinya yang terlihat kacau tersebut. Masih belum ada kesepakatan di antara para jenderal dan penguasa lainnya tentang masalah alam bawah, itu karena resiko yang mereka terima jika ikut bergabung membantu para jenderal lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Apalagi dengan musuh yang belum jelas sampai sekarang membuat mereka menjadi lebih tidak ingin ikut campur di alam bawah ini, bahkan Dewa Kegelapan pun terlihat agak menentang masalah bergabungnya mereka dengan para jenderal tersebut. Tolong, untuk kali ini kami membutuhkan bantuan kalian, ucap Jenderal Zhao dengan tubuhnya memberi hormat setengah kepada para penguasa tersebut.
Hal ini tentu membuat wajah para penguasa cukup kaget karena mereka tahu kalau para jenderal ini biasanya tidak akan pernah berlutut atau menghormati siapapun kecuali kepada Kaisar Langit yang sebelumnya. Tapi boom, Ais, sepertinya kami tidak terlambat, ucap suara yang berasal dari pintu aula yang telah hancur. Karena hal itu Dewa Kegelapan pun tidak selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan kepada para jenderal Zhao. Para penguasa menjadi marah saat melihat ada orang yang dengan berani masuk ke dalam aula saat mereka semua, tapi wajah mereka kaget saat melihat kalau yang masuk itu adalah 3 pemuda yang sudah berada di alam dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak. Bahkan dengan sekali pandang mereka semua bisa tahu kalau para pemuda ini juga belum berumur 100 tahun, monster apa? Pikir mereka semua setelah melihat 3 pria muda yang datang itu. Suami, kamu datang juga. Bukankah kamu masih berlatih? Ucap Dewi Air tiba-tiba berdiri mendekati salah satu pemuda yang berdiri di depan pintu. Aku berencana tidak datang tapi sepertinya ada perubahan rencana, jawab pemuda yang mana dia adalah Long Aotian. Dia tersenyum lembut ke arah Dewi Air yang sekarang adalah istrinya tersebut. Anak nakal. Kamu sungguh berani masuk ke sini dengan sombong begitu. Apa kamu pikir aku tidak berani memukul pantatmu? Teriak Dewa Tombak kepada Bing Zhao dengan nada tinggi seperti sedang kesal. Cih, orang tua bau tanah, aku datang untuk bersenang-senang saja jadi jangan khawatirkan aku tapi lebih baik kamu khawatir terhadap tulang tuamu yang sudah mulai keropos itu, jawab Bing Zhao tanpa memandang wajah ayahnya tersebut. Kamu. Saat Dewa Tombak akan marah lagi tapi dia dihalangi oleh Dewa Bintang. Dewa Bintang tahu kalau ayah dan anak ini tidak akan pernah akur dimanapun mereka berada jadi dia mencoba menenangkan salah satunya agar tidak terlalu membuat masalah di sini sekarang. Kalian terlalu lem untuk menyelesaikan masalah ini jadi kami datang untuk beberapa alasan, jawab Sukun dengan tenang lalu dia mengedipkan matanya kepada Dewi Elf yang selalu memandang dia dari tempat duduknya tersebut. Apa maksud kamu mengatakan seperti itu? Tanya Jenderal Dong agak tidak senang dengan 3 pria muda yang datang dengan tidak sopan tersebut. Maafkan atas kelancangan kami, aku akan memperkenalkan diri dulu. Namaku Long Aotian Dewa Perang yang baru dari alam perang, dia kakakku Sukun suami Dewi Elf dan dia adalah Bing Zhao anak dari Dewa Tombak, ucap Long Aotian dengan nada tenang. Bab 165. Setuju. Mendengar kalau Long Aotian adalah Dewa Perang baru membuat semua orang menjadi berdiri karena terkejut, memang kalau dilihat dari sisi mereka yang datang belum ada satupun dari anggota alam perang yang datang ke sini. Tidak jauh berbeda dengan Bing Zhao dan Sukun, mereka juga tidak menyangka kalau Sukun bisa mendapatkan hati dari Dewi Elf yang dikatakan sangat dingin dan kejam terhadap orang lain bahkan pria. Di alam langit itu dia dikenal dengan Dewi Kekejaman karena siapapun yang tidak dia sukai maupun mengganggunya maka orang itu pasti akan menyesal tapi meskipun begitu masih banyak penggemar dari Dewi Elf di alam langit, sedangkan dari awal mereka sudah terkejut dengan Dewi Air yang memanggil salah satu dari pria itu sebagai suaminya. Sekarang mungkin semua penggemar Dewi Air dan Dewi Elf akan menggila, ucap Mu Chen dengan senyum di wajahnya. Dia dan juga Lin Fang tidak terlalu terkejut dengan masalah ketiga saudara Lin Tian karena mereka telah tahu lebih dulu dari semua penguasa di sini. Jangan menatap kami seperti itu, ucap Bing Zhao agak malas melihat semua penguasa di sini. Mungkin hanya Baiyu dan Jenderal Zhao yang tahu kenapa ketiganya ada di sini jadi keduanya masih tetap tenang menunggu drama dari 3 saudara itu dimulai barulah mereka bergerak untuk menambah dramanya menjadi lebih menarik. Aku dan saudaraku datang ke sini untuk mengajukan 2 pertanyaan kepada 4 jenderal, dan jika itu memuaskan maka alam perangku, alam air, alam bintang, alam tombak dan alam elf akan ikut membantu masalah alam bawah langsung, ucap Long Aotian yang berbicara dengan tenang mandangi 4 jenderal. Nah, kau, saat Dewa Tombak akan berbicara dia lagi-lagi dihalangi oleh Dewa Bintang yang menahan dia untuk diam dan melihat apa yang ingin dilakukan oleh 3 saudara ini di sini. Apakah kamu serius berpikir bisa mewakili alam-alam yang baru saja kamu katakan itu? Tanya Jenderal Zhao memasang wajah berpura-pura serius menatap Long Aotian. Untuk beberapa saat Long Aotian tidak menjawab dia hanya berdiri dengan tenang tanpa sedikit pun berbicara di sana, lalu perlahan dia menatap Dewi Air, Dewi Elf, Dewa Tombak dan Dewa Bintang. Aku tidak keberatan, ucap Dewi Air dan Dewi Elf serentak. Dia anakku jadi aku tidak masalah, ucap Dewa Tombak setelah saling menatap dengan Dewa Bintang.
Dewa Bintang juga mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Long Aotian tersebut, meskipun baik dia maupun Dewa Tombak tidak mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Bing Zhao dan saudaranya di sini. Kalau begitu silahkan, apa yang ingin kamu tanyakan kepada kami? Ucap Jenderal Zhao setelah dia mendengar janji dari alam yang dikatakan Long Aotian dan saling mengangguk ke arah tiga jenderal lainnya. Pertama, sebenarnya apa yang terjadi dengan alam bawah? Jelaskan dengan jujur kepada kami, ucap Long Aotian memandang Jenderal Zhao. Itu sudah kami jelaskan tadi kepada para penguasa, dan harusnya itu sudah sangat jelas, jawab Jenderal Bei berdiri memandang Long Aotian. Apa kamu yakin? Aku tidak yakin kalau kalian hanya mengetahui kalau makhluk darah itu adalah keanehan yang muncul secara tiba-tiba bukan? Ucap Long Aotian dengan wajah serius. Mendengar apa yang dikatakan Bing Zhao, ketiga jenderal lainnya berubah warna, karena mereka memang menyembunyikan beberapa informasi kepada semua dewa penguasa yang ada di sini, tapi bagaimana anak ini bisa mengetahui apa yang sedang mereka sembunyikan? Jangan terlalu berpikir terlalu jauh, aku bisa tahu karena mereka sangat mirip dengan makhluk yang menyerang alam es dan juga perubahan dari Tuan Muda Alam Angin saat itu, jelas Long Aotian memandangi para jenderal tersebut. Apakah itu benar? Tanya Dewa Kegelapan dengan wajah serius. Jika hal ini benar maka satu kemungkinan yang dapat dia simpulkan yaitu di alam bawah telah terjadi percobaan besar-besaran kepada para roh alam bawah di sana. Itu benar, aku akan memberikan semua informasinya nanti kepada kalian. Dan lalu apa yang kedua? Jawab Jenderal Zhao yang tidak punya pilihan lain untuk jujur kepada mereka semua. Kedua, bisakah berjanji untuk tidak pernah mencoba untuk membuat atau mengurangi pasukan kalian saat para pasukan kami datang ke alam bawah? Tanya Long Aotian. Ini jelas bukan pertanyaan seperti yang pertama, tapi bisa dibilang Long Aotian ingin mendapatkan janji dari empat jenderal agar mereka tetap terus mengirimkan pasukan mereka ke alam bawah tanpa mengurangi mereka atau menarik mereka kembali dari alam bawah. Mendengar pertanyaan Long Aotian membuat tiga jenderal mengerutkan kening mereka. Padahal mereka sudah berencana secara diam-diam untuk menarik beberapa dari pasukan setelah semua alam membantu mereka. Dan saat itu mereka bisa membuat alasan kalau pasukan di sisi mereka telah kehilangan banyak korban, jadi tidak bisa lagi mengirim mereka sebanyak sebelumnya. Jenderal Zhao menatap tiga jenderal lainnya untuk mendapatkan persetujuan mereka. Awalnya para jenderal tidak ingin, tapi karena ini sangat penting maka mereka hanya dapat mengangguk dan berjanji kepada Long tentang masalah itu. Bagus, kalau begitu kami akan bergabung dengan kalian, jawab Long Aotian dengan senang hati setelah melihat semua jenderal setuju dengan apa yang dikatakan tadi. Terima kasih, semoga aliansi kita bisa mengalahkan semua musuh kita di alam bawah, jawab Jenderal Zhao memberi hormat kepada Long Aotian. Tidak masalah, sekarang jenderal semua sudah jelas dan mari mulai rapat untuk menyusun strateginya. Jadi Long Aotian lalu memandang ke arah para penguasa yang masih belum memutuskan apakah mereka akan ikut atau tidak mengenai masalah alam bawah. Karena alam tombak dan alam bintang ikut, bahkan alam air juga ikut, maka alam kegelapanku tidak bisa menolak juga untuk ikut, ucap Dewa Kegelapan berdiri dan mengatakan kalau alamnya akan ambil bagian dari masalah alam bawah. Tentu setelah Dewa Kegelapan berbicara, semua penguasa yang tadi tidak setuju terpaksa setuju untuk berpartisipasi dalam masalah alam bawah tersebut. Bagaimana dengan alam elemen? Tanya Jenderal Zhao melihat ke arah Lin Fang. Lin Fang tidak menjawab, dia hanya diam di kursinya sambil bersandar malas, tapi dia sedikit menatap ke arah Bai Yu dan Mu Suanyin yang masih terlihat tenang meskipun semua orang sudah ikut berpartisipasi untuk mengatasi masalah alam bawah. Bagaimana permaisuri kehancuran? Tanya Jenderal Zhao yang mengerti kalau semua keputusan dari empat alam yang selalu diam ada di tangan Mu Suanyin atau alam kehancuran. Karena kalian semua ikut maka alam kami tidak punya alasan untuk menolak lagi, jadi biarkan kami bergabung untuk menyelesaikan masalah alam bawah bersama kalian, jawab Mu Suanyin dengan hormat kepada Jenderal Zhao. Bab 166. Cinta Seorang Istri. Cih. Apa yang direncanakan oleh adik kecil kita itu sebenarnya? Tanya Sukun penasaran dengan rencana Lin Tian. Dia meminta mereka datang ke sini dan mencoba memaksa seluruh alam untuk ikut ambil bagian dalam urusan alam bawah. Turuti saja apa yang dikatakan adik kecil kita itu, tapi aku juga penasaran apa tujuan di balik adik kecil kita meminta seluruh alam untuk ikut bergabung, jawab Bing Zhao yang juga bingung dengan tujuan asli dari Lin Tian.
Oi, itu kalimat yang baru saja aku ucapkan bukan? Ucap Sukun melihat ke arah Bing Zhao dengan aneh. Bam, duh, sakit kak, ucap Sukun yang kepalanya dipukul oleh Bing Zhao. Diamlah, lihat aku sedang serius memikirkan tujuan adik kecil kita, ucap Bing Zhao kesal. Long Aotian hanya dapat menggelengkan kepala melihat tingkah kedua saudaranya itu, tapi dia tahu bagaimanapun mereka bertingkah jika itu masalah serius mereka akan selalu memikirkan itu pertama, dan juga apa yang dikatakan Sukun tadi ada benarnya. Karena jika itu masalah alam bawah mungkin hanya dengan beberapa alam saja itu sudah cukup, tapi ini Lin Tian benar-benar ingin seluruh alam untuk ikut campur dalam urusan masalah alam bawah, hal yang membuat Long Aotian dan Bing Zhao bingung. Saudara Bing, panggil Mu Suanyin yang juga keluar dari aula bersama dengan yang lainnya. Melihat Mu Suanyin dan keluarga Lin Tian bersama-sama membuat ketiga saudara itu tersenyum, mereka mendekati rombongan Mu Suanyin dan menyapa orang-orang yang ikut bersama Mu Suanyin itu dengan sopan. Hahaha, nak, sepertinya kalian suka membuat masalah seperti aku, ucap Lin Fang sambil menepuk pundak Bing Zhao. Benarkah paman? Kalau begitu kita bisa minum setelah ini, ucap Bing Zhao yang merasa kalau dia dan Lin Fang memiliki hobi sama, jadi dia merasa seperti telah bertemu dengan teman lama. Karena itu seketika mereka sangat akrab di bawah tatapan kaget semua orang. Hanya Mu Suanyin merasa kalau akan ada tambahan satu berandalan lagi setelah ini. Melihat bagaimana akrabnya Bing Zhao dan Lin Fang, tentu Mu Suanyin yang sangat mengenal tiga berandalan lebih tahu dari orang yang ada di sini. Hahaha, bagus. Aku suka itu, tapi aku heran kenapa ayahmu tidak mempunyai selera sepertimu juga. Ais, kalau dulu dia sama denganmu maka aku pasti punya teman lain untuk bermain, ucap Lin Fang dengan wajah agak sedih. Sialan, apa kamu pikir aku sama denganmu yang hanya suka membuat keributan di mana-mana? Ucap Dewa Tombak kesal melihat tingkah Lin Fang dan ucapannya. Hahaha, Paman Lin tidak usah hiraukan ayah bau ini. Lebih baik kita membahas apa yang harus kita lakukan bersama sambil minum, ucap Bing Zhao yang benar-benar menyukai gaya Lin Fang. Keduanya pun bersiap untuk pergi, tapi tiba-tiba sekelompok orang berjalan ke arah mereka, tentu melihat mereka yang datang itu langsung mengubah wajah Lin Fang dan Bing Zhao yang bercanda tadi. Dewa Kegelapan, ada masalah apa kamu menemui kami? Dan ini juga ada permaisuri alam angin serta alam laut dan alam yang datang juga, ucap Lin Fang dengan nada agak cuek. Tidak, aku hanya ingin berbicara dengan Nona Mu, apakah bisa? Tanya Dewa Kegelapan dengan tenang melihat ke arah Mu Suanyin. Aku, tanya Mu Suanyin heran, tapi sebelum Mu Suanyin sadar apa yang ingin dikatakan oleh Dewa Kegelapan, Bai Yu telah maju ke depan membuat Mu Suanyin berdiri di belakangnya. Kamu ingin berbicara tentang membantu Dewa Angin bukan? Apakah kamu pikir itu bisa mengubah pendirian putraku? Tanya Bai Yu dengan dingin kepada Dewa Kegelapan. Mendengar perkataan Bai Yu memnyat, Dewa Kegelapan menghela nafas agak berat, jelas kalau Bai Yu sudah tahu apa tujuan mereka datang ke sini dan bahkan dia sudah memberikan pendirian mereka tidak akan membantu alam angin. Blue, maafkan sikap anak-anakku sebelumnya dan tolong bantu suamiku, aku mohon. Aku akan lakukan apapun untuk kalian selama suamiku bisa sehat kembali, ucap istri pertama Dewa Angin yang benar-benar berlutut di hadapan Bai Yu. Bahkan para wanita di sini pun tidak menyangka kalau istri pertama dari Dewa Angin akan melakukan hal seperti ini di hadapan mereka semua. Ini hanya menandakan betapa cintanya wanita ini kepada suaminya, bahkan rela untuk menukar dirinya untuk menyembuhkan suaminya itu. Bai Yu yang melihat hal itu pun sontak bergetar karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dulu dia pernah merasakan hal ini saat dia memohon kepada orang tuanya untuk merestui hubungan dia dan suaminya, tentu itu adalah ayah Bai kecil dulunya. Wanita ini, ucap Lin Fang dan para laki-laki di sana dengan wajah agak berubah-ubah, seorang wanita yang tulus seperti ini benar-benar adalah berkah bagi seorang laki-laki jika bisa bersamanya. Cih. Dewa Angin memang beruntung, ucap Bing Zhao dengan suara kecil di sana. Dua anak Dewa Angin yang dulu membuat masalah di alam kehancuran pun ikut merasa sakit di hati mereka, kalau bukan karena mereka bagaimana ibu mereka bisa berlutut di hadapan semua penguasa di sini hanya untuk menyembuhkan ayah mereka. Bu, keduanya juga langsung mengikuti ibunya berlutut di sana dan meminta maaf dengan tulus serta memohon kepada Bai Yu untuk menolong ayah mereka.
Dewa Kegelapan pun awalnya tidak menyangka kalau istri Dewa Angin akan senekat ini, padahal jika dia tidak bisa meminta tolong kepada Baiyu untuk masalah Dewa Angin, mungkin dia akan pergi berbicara kepada Dewi Kehidupan. Kamu benar akan melakukan apapun hanya untuk menyembuhkan suamimu itu? Tanya Baiyu dengan suara agak kecil, tidak dingin seperti sebelumnya. Iya, dia adalah suamiku. Dan aku tidak ingin kehilangan dia. Jika aku harus berlutut kepadamu dan mengorbankan diriku untuknya, itu sepadan dengan apa yang telah dia lakukan untukku selama ini, jawab istri pertama Dewa Angin dengan air mata membasahi wajahnya. Baiyu menatap istri Dewa Angin ini dengan serius. Dia sekarang benar-benar merindukan suaminya yang telah lama menghilang entah kemana itu. Bangunlah, aku mengerti perasaanmu, ucap Baiyu membantu wanita yang berlutut itu untuk bangun kembali, diikuti dengan kedua anaknya yang juga berdiri bersamaan dengan ibu mereka. Aku, istri Dewa Angin, masih menangis meskipun dia sudah berdiri. Ambillah ini, ucap Baiyu mengeluarkan sebuah kotak kecil dan memberikannya ke tangan istri Dewa Angin tersebut. Melihat kotak kecil itu, istri Dewa Angin sadar akan sesuatu. Dia menatap Baiyu dengan mata yang masih merah, lalu melihat dia mengangguk pertanda kalau di dalam itu adalah apa yang dia inginkan. Bab 167. Anggur, makanan, dan wanita. Terima kasih, aku berjanji jika Kaisar Kehancuran membutuhkan bantuan maka Alam Angin pasti akan membantunya. Dan ini aku dapat menjaminnya, ucap istri Dewa Angin yang gembira setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak masalah, baik, anakku tidak pernah mengatakan kalau tidak ingin membantu Alam Angin karena dia pun tahu kalau Alam Angin adalah sekutu dari Alam Kegelapan. Hanya waktu itu anakmu sedikit nakal, karena itulah dia menolak membantu kalian, jawab Baiyu dengan sedikit senyum di bawah cadarnya. Dia tahu kalau sebenarnya Lin Tian tetap akan membantu Dewa Angin meskipun orang-orang Alam Angin tidak datang kepadanya karena dia menyukai sifat Dewa Angin, dan hal itu dapat dia lihat dari betapa pentingnya Dewa Angin setelah anak-anak dia datang ke Alam Kehancuran. Sayangnya anak-anak Dewa Angin sedikit di luar perkiraan Lin Tian, jadi dia menghukum anak-anak itu dengan tidak mau membantu Dewa Angin. Karena dengan begitu Lin Tian yakin kalau anak-anak ini pasti akan menyesal dan tidak akan berani lagi bersikap sombong. Mendengar ucapan Baiyu, sekarang istri Dewa Angin mengerti kalau Kaisar Kehancuran hanya ingin memberi pelajaran terhadap anak-anaknya, dan dia tahu apa akibat dari kegagalan dua anaknya itu setelah kembali. Tentu apa yang membuat istri Dewa Angin adalah bagaimana Kaisar Kehancuran bisa mengetahui sifat keluarga mereka meskipun dia belum pernah melihat bagaimana keluarga angin mereka. Yang lebih kaget adalah anak dari Dewa Angin karena mereka tidak menyangka kalau Kaisar Kehancuran benar-benar ingin menghukum mereka atas sikap sombong mereka tersebut. Sekarang mereka merasa lebih rendah dari Dewa Kehancuran dalam hal kecerdasan. Bahkan mereka merasa kalau sejak mereka datang ke Alam Kehancuran semuanya sudah berada di dalam pikiran Kaisar Kehancuran itu. Dewa Kegelapan agak tidak bisa berkata apa-apa karena dia pun awalnya merasa kalau Lin Tian tidak akan membantu Dewa Angin karena hanya masalah kelakuan anak Dewa Angin itu, tapi ternyata apa yang dikatakan oleh anaknya tentang Dewa Kehancuran ini benar. Dewa Kegelapan, anakku menitipkan sesuatu kepadaku untukmu, ucap Baiyu. Oh. Apakah itu? Tanya Dewa Kegelapan. Kamu bisa membaca ini sendiri nanti, dan saat kamu mengerti maka temui aku di Alam Kehancuran dalam 1 minggu, ucap Baiyu memberikan sebuah surat kepada Dewa Kegelapan. Lalu dengan janji pasti Dewa Kegelapan semua orang bubar dari negeri langit, dan mereka langsung kembali ke alam masing-masing, tapi ada 4 orang yang malah pergi bersenang-senang ke alam lain. Tentu 4 orang itu adalah Lin Fang, Bing Zhao dan 2 saudaranya yang lain. Karena mereka bilang akan minum, jadi Lin Fang mengajak mereka ke alam api di mana alam itu tidak mempunyai dewa penguasa sejak dulu. Kenapa di sini tidak ada dewa penguasanya, Paman Lin? Tanya Long Aotian dengan bingung menatap alam api. Dia dapat melihat kalau alam api bisa dibilang alam yang cukup bagus untuk ditinggali, bahkan aura di sini sama bagusnya dengan alam lainnya. Ada yang pernah mencoba untuk mendapatkan persetujuan dari roh api di sini dulu, tapi mereka gagal dan malah semua yang mencoba itu terbakar menjadi abu, ucap Lin Fang. Ah, aku pernah mendengar perihal itu semasa hidup dulu, tapi aku pikir itu hanyalah rumor belaka, ucap Bing Zhao yang sudah memiliki ingatan lamanya. Nak,
Kalian tidak tahu kalau di antara alam lain di alam langit alam api inilah yang sangat makmur tapi juga sangat lemah dari alam lain dikarenakan belum ada penguasa di alam ini, ucap Lin Fang saat memikirkan alam api. Mendengar perkataan Lin Fang membuat ketiganya agak bingung, alam ini makmur tapi juga sangat lemah dibandingkan dengan alam lainnya. Jadi paman kenapa kamu membawa kami ke sini? Tanya Bing Zhao. Di sini jauh dari para wanita kita dan juga di sini di tempat ini, dan di kota itu banyak keindahan yang menunggu kita, jawab Lin Fang menunjuk ke arah kota besar yang terlihat dari langit tempat mereka berdiri. Keindahan, benarkah? Tanya Sukun dan Bing Zhao serentak. Tentu saja aku serius dengan perkataanku itu, jika kita ingin bersenang-senang maka kita memerlukan anggur, makanan dan wanita. Ucap keempatnya serentak dengan wajah gembira. Hahaha, mereka tertawa bebas dengan gembira di langit itu tanpa peduli dengan di sekitar mereka, memang mereka di sana adalah yang paling kuat dan tidak akan ada yang mau membuat masalah dengan mereka di sana. Hanya ada peraturan kalau para dewa penguasa datang ke alam api tidak boleh membunuh makhluk atau manusia asli di sana dan mereka dilarang keras untuk melakukan kekerasan apapun, itulah hal yang ditetapkan oleh roh api secara langsung terhadap alam api. Ayo, aku ajak kalian bersenang-senang, tenang saja para wanita kita tidak akan tahu kita akan ke sini karena alam api ini sangat jarang dikunjungi oleh penguasa lainnya, jika aku tidak pergi ke alam api dulu mana tahu aku ada rumah bunga yang bagus di sini, hahaha, ucap Lin Fang dengan bangga. Paman Lin, aku memberimu 2 jempol, ucap Sukun dengan bahagia. Tidak berlama-lama keempatnya langsung terbang dengan cepat ke kota itu untuk bersenang-senang. Jelas kalau keempatnya benar-benar berandalan yang tidak akan pernah kapok atau menyesal meskipun telah dihukum bagaimanapun itu. Ah, Tuan Lin kamu datang lagi, ucap seorang wanita yang terlihat cantik, di belakang wanita itu banyak wanita-wanita muda yang terlihat sangat menggoda hati para pria yang melihatnya. Hehehe, iya kali ini aku membawa teman ke kota ini jadi aku minta layanan yang spesial, ucap Lin Fang yang telah masuk ke kota api bersama dengan 3 berandalan lainnya. Hehehe, tenang saja Tuan Lin tempat kami adalah tempat pelayanan yang paling bagus, dan juga kali ini Ki pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuan dan saudara-saudara lainnya, jawab wanita cantik itu dengan bahagia. Akhirnya keempat berandalan itu masuk dengan di tangan kiri dan kanannya sudah ada wanita yang cantik-cantik mengelilingi mereka. Sedangkan di tempat lain beberapa wanita sedang sibuk kebingungan mencari sesuatu di negeri langit tapi karena mereka tidak menemukan apa yang mereka cari akhirnya mereka pergi ke alam kehancuran. Mereka tidak di sini, tanya Dewi Air kebingungan. Iya, kami belum melihat ketiga berandalan itu di sini, jawab Mu Suanyin kepada Dewi Air. Kemana ketiganya pergi? Fikir Dewi Elf. Sepertinya aku ingat kalau ketiganya ikut bersama Paman Lin Fang saat di negeri langit, ucap Mu Suanyin setelah dia mengingat kalau Lin Fang pernah mengundang ketiga berandalan saat itu. Bab 168. Pesta Para Wanita. Mendengar perkataan Mu Suanyin ketiga wanita menjadi bingung kemana laki-laki mereka pergi, pada akhirnya Mu Suanyin membawa mereka ke hadapan Ming Bier yang sedang berbincang bersama dengan Bai Yu di taman. Saat ketiga wanita itu muncul Ming Bier sedikit aneh karena jarang-jarang kalau 3 wanita penting ini akan bersama, meskipun dia juga tahu kalau pria ketiga wanita ini bersaudara. Anakku mengajak pria kalian keluar, tanya Ming Bier kaget. Ketiga wanita itu mengangguk pertanda perkataan mereka benar adanya jadi Ming Bier tanpa menunda lagi langsung mengeluarkan batu komunikasi dan bertanya kepada suaminya serta menantunya di alam elemen. Tapi saat dia menerima jawaban mereka berdua, mereka mengatakan kalau memang Lin Fang belum kembali dan mereka tidak tahu kemana Lin Fang pergi, hal ini pun langsung membuat Ming Bier naik darah saat memikirkan anaknya yang benar-benar berandalan itu. Nenek, ada apa kamu memanggilku? Aku sedang bersama saudari Mu Jinger dan Feng Yin berlatih tadi, ucap Lin Xin yang baru datang ke halaman itu setelah dia diminta untuk menemui Ming Bier di sana. Saat dia melihat banyak wanita berkumpul Lin Xin jadi bingung. Apakah akan ada pesta lagi? Fikirnya saat melihat banyak wanita di sana. Apakah kamu tahu kemana ayahmu pergi? Tanya Ming Bier. Lin Xin menggelengkan kepalanya kalau dia tidak tahu kemana ayahnya pergi, bahkan selama ini pun dia juga tidak terlalu tahu apa yang dilakukan ayahnya di luar sana begitu juga ibunya yang sekarang berada di alam elemen mungkin tidak tahu kemana ayahnya pergi.
Mingbier menghela nafas setelah tahu kalau tidak ada di keluarganya yang tahu kemana anaknya itu. Sekarang dia benar-benar sedikit tertekan padahal tadi dia baru saja melakukan beberapa pembicaraan serius dengan Bai Yu tapi sekarang dia malah memikirkan anak berandalannya itu. Sudah, hei, jarang-jarang kita berkumpul, bagaimana jika kita minum bersama lagi? Ucap Bai Yu dengan senyum di wajahnya. Minum, ucap semua wanita itu kaget mendengar perkataan Bai Yu. Ia minum. Sebelumnya Lin Tian ada di sini dan kita belum puas berpesta, sekarang pria kalian sedang pergi keluar jadi kita aman di sini. Apa kalian pikir hanya pria saja yang boleh bersenang-senang? Ucap Bai Yu dengan wajah bersinar. Meskipun dia tahu kalau ada masalah dengan alam bawah dan anaknya sedang pergi sekarang tapi dia tabu kalau selama Lin Tian dan bayi kecil bersama mereka maka pasti tidak akan terjadi masalah. Juga dia sudah sangat rindu minum anggur kalau bukan karena Lin Tian ada di dekatnya dan untuk menjaga harga dirinya di depan Lin Tian maka mungkin dia sudah minum anggur terbaiknya. Semua wanita di sana terdiam dan mereka tidak bisa untuk tidak saling pandang, lalu mereka juga berpikir kalau mereka harusnya memang melakukan apa yang juga bisa membaut mereka senang. Tapi ibu sekarang ada naga kecil di kamar suami, jika sampai naga kecil mengatakan kepada suami maka kita. Titik petik 2. Mu Suanyin tiba-tiba mengingat kalau naga kecil masih berada di istana jadi jika mereka melakukan pesta di depan naga kecil maka naga kecil pasti akan mengatakannya langsung kepada Lin Tian. Tentu berbeda dengan para pasukan di istana, mereka bisa mengunci halaman ini dengan formasi dan tidak membiarkan orang lain untuk mendekat ke sana tapi formasi ini juga tidak ada kesulitan untuk naga kecil jadi mereka harus menemukan cara untuk membuat naga kecil tutup mulut. Aku tahu, Lin Niao, ucap Bai Yu. Ada arah ibu, tanya Lin Niao. Bai Yu lalu membisikkan sesuatu kepada Lin Niao yang membuat wanita itu selalu mengangguk-angguk dengan senyum di wajahnya. Setelah selesai Lin Niao langsung pergi menuju kamar Lin Tian di mana naga kecil berada. Kenapa kamu di sini lagi? Aku sedang istirahat dan aku tidak membuat masalah di mana-mana, ucap naga kecil yang melihat kalau Lin Niao masuk ke kamar tempat dia tidur. Hehe. Aku hanya ingin bicara padamu sebentar, ucap Lin Niao mendekati naga kecil. Tapi karena naga kecil merasa tidak bersalah dan tidak akan ada yang terjadi dia hanya bermalas-malasan di kasur Lin Tian sambil berguling-guling ke sana kemari di kasur itu, Lin Niao lalu duduk di kasur tersebut dengan wajah masih tersenyum. Kring, kring, kenapa aku diikat? Tanya naga kecil bingung kenapa tiba-tiba dia diikat oleh Lin Niao. Tidak apa-apa. Kamu hanya perlu diam untuk beberapa hari di sini, jawab Lin Niao yang juga mengunci kultivasi naga kecil dan dia menempelkan sebuah jimat ke kepala naga kecil yang membuat perlahan naga kecil tertidur di kasur itu. Lin Niao yang memastikan kalau naga kecil telah tidur setelah setengah jam di sana akhirnya dia pun kembali ke halaman untuk memberitahu kalau naga kecil telah dibereskan. Berhasil, ucap Lin Niao kepada Bai Yu. Semua wanita di sana sudah berkumpul termasuk Lan Jingyi, Seng Chuer, Feng Yin, Mu Jinger, Mu Luer dan ada seekor kucing api di kepala Lan Jingyi. Baiklah, mari kita mulai, ucap Bai Yu melepaskan formasi besar dan mengunci mereka di dalam agar orang luar tidak dapat masuk dan melihat apa yang mereka lakukan di dalam. Ayo, teriak semua wanita dengan gembira. Oh suamiku, maafkan kami. Kami juga butuh pesta seperti kalian, ucap Mu Suanyin sambil tersenyum. Dewi Air, Dewi Elf dan Sing Singer juga tersenyum lalu ikut bergabung minum dan makan di halaman tersebut. Anakku maafkan ibumu ini, ucap Bai Yu. Hahaha, kami wanita juga butuh hiburan cucuku tersayang, ucap Mingbier yang sudah terlihat mengangkat anggur dan minum juga di sana. Di alam bawah, terlihat Lin Tian baru saja menebas sebuah monster roh dengan kekuatan di alam dewa penguasa tingkat menengah. Tapi anehnya saat dia akan pergi dari sana dia seperti merasakan ada yang salah pada dirinya atau bisa dikatakan itu hatinya. Kenapa aku merasa ada yang sedang membicarakan aku? Dan kenapa juga tiba-tiba aku merasa ada yang kelupaan? Ucap Lin Tian bingung berdiri diam di depan monster roh yang dia bunuh itu. Kenapa kak? Apa ada masalah? Tanya bayi kecil. Tidak, aku hanya sedang berpikir apa yang dilakukan nenek, ibu dan kakak iparmu, jawab Lin Tian. Palingan mereka baru saja kembali setelah melakukan pertemuan di negeri langit, dan mungkin sekarang kakak ipar sedang berlatih di alam kehancuran, ucap bayi kecil sambil berpikir positif.
karena dia memang tidak terlalu yakin kalau para wanita akan menjadi berandalan juga. Bab 169. Monster darah raksasa. Aura ini. Lin Tian merasakan ada aura kehidupan tidak jauh dari di mana dia sedang terbang, tanpa berpikir dia pun langsung menuju ke arah di mana aura itu berada. Boom! Cepat mundur! Teriak pria muda yang terlihat sedang berusaha untuk mengatur para bawahannya untuk mundur. Di depan mereka banyak monster darah yang terus mengejar mereka tanpa takut sedikit pun. Pria muda itu melihat kalau monster darah ini benar-benar tidak memiliki pikiran sama sekali, mereka seperti mengejar dia dan pasukannya karena insting yang ada pada mereka lebih tepat dipanggil sebagai zombie. Salah satu dari pasukan atau bawahannya digigit oleh monster darah tersebut. Saat pria itu melihat bawahannya yang telah mati, hatinya sangat sakit dan dia juga melihat monster darah yang lain datang ke arah mayat bawahannya itu juga lalu menghisap darah di tubuh pria yang mati itu. Dan tidak lama bawahan pria muda itu yang mati hidup lagi dengan matanya sudah berubah serta ada taring di giginya, ditambah badannya perlahan benar-benar berubah seperti monster darah tersebut. Sial, ternyata siapapun yang digigit oleh mereka akan berubah menjadi seperti mereka, jadi begini cara mereka terus berkembang. Ucap pria tersebut di dalam hatinya dengan hati yang sakit. ROAAARRRR. Tiba-tiba semua kultivator di sana mendengar suara yang sangat keras dari arah belakang monster darah, saat mereka melihat ada monster darah raksasa berbentuk manusia tapi tangan dari monster itu ada 4 serta di atasnya ada tanduk seperti sapi. ROAARRR. Boom! Monster darah raksasa itu pun menginjak monster darah yang kecil tanpa peduli kalau yang dia injak itu teman atau lawannya. Melihat monster raksasa itu, wajah semua orang di sana berubah menakutkan. Mereka hanya keluar untuk memeriksa kalau ada beberapa roh yang tersesat di sekitaran kota, tapi karena mereka mendengar ada beberapa teriakan membuat mereka sampai di sini dan saat mereka sampai yang mereka lihat adalah beberapa roh yang tadi masih ada telah menghilang. Lebih parah lagi mereka melihat sendiri kalau ada beberapa roh yang menjadi monster darah, hal ini membuat mereka benar-benar merasa bersalah terhadap roh-roh tersebut dan akhirnya mereka tidak punya pilihan lain selain membunuh roh yang menjadi monster darah. Tapi saat mereka akan selesai malah gerombolan lain dari monster darah bermunculan yang membuat mereka menjadi terdesak dan memilih mundur. Hal lain pun terjadi saat mereka mundur lalu melihat teman-teman mereka menjadi monster darah juga secara perlahan. ROAARR. Monster darah raksasa mengambil 2 monster darah kecil dan menelan kedua monster darah itu ke mulutnya. Setelah menelan monster darah raksasa itu menelan 2 monster darah lainnya, dia terlihat kurang puas dan terus berteriak gila di sana. ROAARRR. Monster darah itu melihat tidak jauh darinya ada kultivator hidup membuat dia menjilat bibirnya. Dia melihat kalau para pasukan itu adalah makanannya jadi dia langsung mengejar ke arah pasukan yang mundur itu dengan cepat. Cepat mundur sambil menyerang. Jangan biarkan monster itu menyerang kalian atau memakan kalian. Teriak pria muda itu menggertakkan giginya karena marah. ROAARR. Boom! Bagaimanapun kekuatan monster darah itu berada di dewa penguasa tingkat menengah sedangkan sebagian dari mereka hanya berada di dewa surgawi tingkat tinggi dan dewa penguasa tingkat menengah jelas bukan lawan monster darah raksasa itu. Monster darah raksasa itu tertawa sambil mengambil beberapa kultivator yang tidak bisa lagi bergerak akibat serangannya, lalu dia pun menelan dengan puas kultivator tersebut. Tidak! Teriak pria muda itu dengan hati penuh rasa sakit saat melihat saudaranya ditelan oleh monster tersebut. Monster darah raksasa melihat ke arah pria muda itu, dia terlihat seperti sedang mengejek pria muda yang tengah berlut di belakang bawahannya itu. Tuan muda, pergilah sekarang. Kami tidak bisa membiarkan Anda kehilangan nyawa di sini. Kalau sampai Jenderal Nan kehilangan Anda maka dia akan sangat terpukul. Ucap salah satu kapten yang berdiri di depan pemuda itu. Tidak. Kita adalah saudara, ayah pernah bilang kalau kita adalah keluarga hidup mati bersama, jawab pemuda yang tidak mau pergi itu memandang kapten di depannya. Kapten itu merasa tersentuh dengan kata-kata dari tuan mudanya tersebut, selama dia bertugas di keluarga Nan dia tidak pernah merasa menyesal karena seluruh orang-orang di keluarga Nan selalu bersikap baik kepada prajurit kuat maupun lemah.
Tuan Muda, kami adalah pasukanmu. Jika seorang jenderal mati di sini maka itu adalah kekalahan kita dan selama jenderal masih hidup maka dia masih bisa memimpin pasukan untuk kembali membalaskan dendam saudaranya yang mati untuk dia, jelas kapten itu dengan tenang kepada Tuan Muda keluarga Nan tersebut. Pemuda yang dipanggil Tuan Muda itu terdiam, tapi dia masih tidak ingin pergi dari sana karena dia sudah menganggap pasukan yang dia pimpin ini seperti saudaranya sendiri, bahkan jika dia mati maka dia lebih baik mati bersama saudara-saudaranya dalam medan perang. Tidak, meskipun kultivasiku hanya dewa penguasa tingkat rendah tapi aku akan tetap bertarung dengan monster ini. Ucap pria muda itu dengan nada tegas. Dia berdiri dan mengangkat senjatanya untuk bersiap menyerang monster itu. Melihat hal ini si kapten benar-benar tidak berdaya, dia juga bersiap untuk menyerang monster itu juga. Dengarkan perintahku, kita hidup bersama mati bersa, jadi jika kita mundur mari mundur bersama. Tapi jika kita tidak bisa mundur lagi dengan setetes darah terakhir dari kita mari potong musuh yang ada di depan kita meskipun hanya satu jari dari mereka yang terputus. Teriak Tuan Muda Nan tersebut dengan keras. Mendengar itu semua pasukan menggertakkan gigi mereka sambil mengangkat senjata mereka susah payah dan bersiap untuk bertempur dengan seluruh yang mereka miliki. Hidup keluarga Nan, teriak Tuan Muda itu sambil menyerang ke arah monster darah raksasa. Hidup keluarga Nan, ucap si kapten yang mengikuti Tuan Muda Nan dari belakang. Hidup keluarga Nan, teriak semua pasukannya yang masih hidup di sana menyerbu ke arah monster darah lainnya dengan tekad mereka. Boom, boom. ROAARRR. Monster raksasa itu pun memukul dan menangkis serangan dari kapten dan Tuan Muda Nan. Monster itu pun langsung memukul dengan tangan raksasanya ke arah Tuan Muda dan kapten yang membuat mereka langsung jatuh ke tanah dengan sangat keras. Keduanya memuntahkan darah karena terluka berat hanya dengan satu kali pukulan dari monster darah itu. Mata mereka yang dipenuhi darah menatap monster darah dengan kebencian karena keduanya melihat beberapa dari pasukan mereka tewas di tangan monster darah itu. Monster darah itu tersenyum dan langsung memukul ke arah keduanya dengan sangat keras. ROAARR. Boom. Bab 170. Nan Yong, Jenderal Muda Keluarga Nan. Sesaat monster raksasa itu akan memukul pria tersebut, pria muda dan kapten itu pun menutup matanya karena telah pasrah menerima kematian mereka di sana. Setidaknya mereka sudah berusaha dengan keras untuk mencoba mengalahkan monster darah raksasa yang ada di depan mereka. BOOMMMMM. Hei, monster aneh yang cukup kuat, ucap suara muda yang terdengar dari depan keduanya. Saat mereka membuka mata, mereka melihat sosok pemuda yang mengeluarkan energi roh dari tubuhnya berdiri di depan mereka sambil menahan kedua tangan raksasa tersebut dengan mudahnya. ROAARRR. Raksasa aneh, apakah ini mutasi karena dia telah menelan banyak roh atau kultivator? Fikir Lintian melihat besarnya raksasa tersebut. Kemungkinan apa yang kakak pikirkan benar, dan mungkin orang di balik semua ini telah berhasil menciptakan monster seperti ini atau bahkan lebih, ucap bayi kecil yang sepertinya mengerti apa yang ada di pikiran Lintian sekarang. Mendengar ucapan bayi kecil membuat Lintian mengangguk, dia lalu sedikit mukul ke depan dan monster raksasa itu dibuat tundur dengan mudahnya oleh Lintian. Boom! ROAARR. Monster raksasa terlihat marah karena Lintian berhasil menahan serangannya bahkan membuat dia mundur sangat jauh dari Lintian berdiri. Dia menatap Lintian dengan kebencian dan berlari ke arah Lintian dengan niat membunuh. Monster yang telah memiliki sedikit kecerdasan berpikir dia telah pintar tapi sebenarnya dia tidak memiliki sedikit pun kepintaran di otaknya. Ucap Lintian dengan wajah dingin. Dia menghilang dari depan keduanya dan telah muncul tepat di depan monster raksasa tersebut. Dengan tangan kanannya Lintian memukul kepala raksasa itu dan membuat seluruh kepala monster raksasa itu menjadi hancur berkeping-keping. Boom! Kepala monster raksasa hancur dan tubuh besarnya jatuh dengan keras ke tanah. Melihat monster yang mati membuat Lintian menghela nafas karena dia tahu kemungkinan monster raksasa ini adalah seorang kultivator atau roh yang telah menjadi bahan percobaan kejam dari orang-orang itu. Awas! Teriak Tuan Muda Nan melihat monster tanpa kepala itu berdiri dan memberikan pukulan ke arah Lintian. Boom! Lintian yang lengah berhasil menahan pukulan monster itu tapi dia tetap terpental agak jauh dari tempatnya tadi berdiri setelah menghancurkan kepala monster itu. Masih hidup, ucap Lintian melihat tubuh tanpa kepala itu berdiri dengan tenang tapi tubuh monster itu hanya tenang sesaat sebelum berlari memukul ke arah Lintian. Kakak,
monster ini harus dilenyapkan dengan api Dewa Naga. Dengan begitu dia tidak akan bangkit lagi, ucap bayi kecil dengan cepat. Kalau begitu, Lin Tian perlahan menjadi serius lalu mengeluarkan pedang elemen, dia menggerakkan pedang itu ke atas lalu menyuruh api Dewa Naga menyalurkan energi api ke dalam pedang elemen. Teknik pedang api Dewa Naga. Ucap Lin Tian, pedang elemen diselimuti oleh api merah yang sangat besar lalu berubah menjadi naga setelah diayunkan oleh Lin Tian ke arah monster darah itu. Roaarr. Api berbentuk naga menyerang ke arah monster raksasa, lalu dengan cepat tubuh monster tanpa kepala itu pun ditelan oleh api Dewa Naga. Perlahan-lahan tubuh monster itu pun menjadi debu dan dalam beberapa saat tidak ada sisa dari tubuh monster raksasa itu lagi. Lin Tian tidak diam, dia menggerakkan tangannya dan api Dewa Naga muncul di depannya, hancurkan semua monster darah di sini. Ucap Lin Tian kepada api Dewa Naga, Roaarr. Api Dewa Naga membakar seluruh monster darah yang ada di sana. Melihat api Dewa Naga berada di pihak mereka, akhirnya membuat semua pasukan itu juga bergerak cepat membalikan situasi mereka yang putus asa tadi menjadi harapan bagi mereka di sana. Setelah beberapa jam semua monster darah akhirnya telah musnah, dan Lin Tian pun menghela nafas melihat semua yang terjadi di sini. Dia awalnya berpikir kalau hanya roh yang dapat berubah tapi sekarang dia telah melihat beberapa kultivator yang mati di tangan monster darah berubah menjadi monster darah juga. Jika hal ini terus terjadi maka mungkin alam bawah akan menghilang atau bukan lagi alam bawah. Dan ada kemungkinan kalau hal yang terjadi sekarang dapat menyebabkan hancurnya cermin samsara. Sepertinya lebih parah dari yang kita pikirkan kakak, ucap bayi kecil. Lin Tian hanya sedikit mengangguk pertanda apa yang dikatakan bayi kecil benar adanya. Terima kasih telah membantuku dan pasukanku, aku Nan Yong dari keluarga Nan berterima kasih sangat tulus kepada Anda, ucap tuan muda keluarga Nan kepada Lin Tian dengan tulus. Terima kasih Tuan telah membantu kami, ucap bawahan Nan Yong yang masih hidup di sana dengan hormat, bahkan kapten itu juga memberi hormat kepada Lin Tian. Tidak masalah, sudah sewajarnya kita saling membantu dalam situasi alam bawah yang sekarang, jawab Lin Tian dengan tenang. Apakah Anda ke sini datang untuk membantu kami? Apakah pasukan bantuan telah datang? Tanya Nan Yong dengan wajah berharap. Aku tidak tahu soal itu, karena saya datang ke sini secara tidak sengaja dan sepanjang jalan saya pun baru pertama kali melihat monster aneh ini walaupun kabar situasi alam bawah sudah beredar ke seluruh alam, jelas Lin Tian membuat suatu alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Mendengar penjelasan Lin Tian membuat semua pasukan keluarga Nan dan Nan Yong menjadi sedih. Mereka di sini mungkin sudah sejak pertama mereka dikirim dan mereka telah melihat banyak saudara mereka yang mati karena dibunuh monster darah atau mati karena tidak dapat menyesuaikan diri di alam bawah. Sayang sekali, kalau boleh saya tahu siapa nama Anda? Tanya Nan Yong. Aku, Tian Lin, jawab Lin Tian tenang. Tuan, apakah kita benar-benar membiarkan orang itu membuat masalah sesukanya saja? Ucap seorang wanita yang berlutut di hadapan ruangan tertutup di depannya. Jenderal Hong, biarkan saja orang itu melakukan apa yang dia mau dan kamu dipanggil ke sini untuk melaksanakan satu perintah penting dariku, ucap suara dari dalam ruangan tersebut. Apa itu Tuan? Jawab wanita yang dipanggil Hong itu. Dengan tenang orang misterius itu pun menjelaskan apa tugas yang harus dilakukan oleh Jenderal Hong itu. Setelah mendengar semuanya dan menerima sebuah gulungan, Jenderal Hong itu pun keluar dari tempat itu dengan hormat. Walaupun dia cukup kaget dengan rencana tuannya tersebut, apalagi dia sedikit tidak menyangka kalau tuannya benar-benar berani melakukan hal itu, kemungkinan setelah ini alam langit akan jatuh dalam kesulitan lagi. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri, dan aku sudah ditakdirkan untuk menjadi yang terkuat serta bisa hidup selamanya. Kaisar Langit, betapa naifnya kamu dulu, hahaha. Orang misterius itu pun tertawa setelah mengucapkan apa yang dia katakan sendiri. Bab 171. Jembatan Darah. Kak, sepertinya ambisi dari orang-orang misterius ini bukan hanya soal kekuasaan, ucap bayi kecil. Lin Tian tidak menjawab, dia masih terus berjalan mengikuti rombongan Nan Yong ke sebuah kota yang besar. Lin Tian melihat seluruh kota dilindungi oleh formasi besar yang juga mungkin hanya seorang leluhur arai tingkat tinggi dan formasi ini sungguh dapat menahan serangan dari seorang dewa penguasa tingkat menengah. Formasi yang cukup kuat, ucap Lin Tian. Hehehe, ini hanya formasi yang dibuat oleh leluhur arai tingkat tinggi saudara Tian,
tidak pantas disebutkan, ucap Nanyong agak malu memandang Lin Tian. Lin Tian mengangguk, meskipun formasi ini adalah formasi tingkat leluhur tapi itu hanya sebatas formasi yang hanya dapat menahan seorang dewa penguasa tingkat menengah, dan menurut Nanyong ada formasi yang lebih kuat dari ini di ibu kota alam bawah di mana para roh yang baru datang atau yang lama akan bereinkarnasi. Sayangnya sekarang mereka ada di bagian timur dari ibu kota. Di setiap 4 sisi dari ibu kota dijaga oleh 4 jenderal muda dari keluarga jenderal negeri langit dan Nanyong mendapatkan tugas untuk menjaga bagian timur, sedangkan bagian barat dijaga oleh keluarga Dong, selatan keluarga Bei dan utara oleh keluarga Zhao. Di antara 4 keluarga jenderal hanya keluarga Zhao yang jenderal mudanya adalah wanita dikarenakan anak jenderal Zhao diberi perintah turun ke dunia dewa untuk mencari penerus Kaisar Langit. Saudaraku, di antara 4 sisi gerbang timurlah yang paling lemah dan juga tidak memiliki terlalu banyak orang di sini berbeda di 3 gerbang lainnya, jadi maafkan jika tempatku membuat saudara tidak nyaman, ucap Nanyong meminta maaf kepada Lin Tian dengan tulus. Hei, tidak masalah. Tempat yang bagus belum tentu itu baik, dan tempat yang buruk belum tentu juga buruk. Kadang tempat yang dianggap buruk oleh orang lain bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari tempat yang lebih bagus, jawab Lin Tian dengan santai. Mendengar perkataan Lin Tian membuat hati Nanyong menjadi nyaman, ini bukan berarti ayahnya pelit untuk mengirimkan orang ke alam bawah tapi itu karena sejak terjadinya masalah di alam bawah ayahnya lah yang langsung mengirim bantuan ke sini. Awalnya semua berjalan baik tapi hal buruk terjadi yang membuat pasukan dari keluarga Nan menjadi berkurang karena mati atau tidak dapat bertahan di alam bawah. Sejak itu ayahnya bahkan tidak menurunkan untuk mengirim pasukan ke alam bawah. Meskipun hati Jenderal Nan berdarah karena kehilangan banyak anggota keluarganya tapi dia tetap melaksanakan tugas sebagai seorang jenderal negeri langit dan mengirim pasukannya ke sana. Mereka masuk ke dalam kota itu dengan mudah karena para penjaga tahu kalau Nanyong adalah jenderal muda mereka, apalagi Nanyong terkenal baik hati dan ramah kepada seluruh pasukannya karena itulah banyak orang yang mau mengikuti dia untuk masuk ke dalam pasukannya. Seperti ayah begitulah anaknya juga bersikap. Mungkin Jenderal Besar Nan dikenal keras di luar tapi dia adalah pria yang baik hati dan juga tidak pernah bersikap tidak adil kepada bawahannya. Lin Tian yang melihat bagaimana sikap para penjaga dan juga kultivator yang menjadi pasukan di sini begitu hormat kepada Nanyong cukup puas dengan jenderal muda ini, dia tidak tahu bagaimana sikap 3 lainnya tapi dia bisa menilai kalau Nanyong adalah yang terbaik dari keempat jenderal muda di negeri langit. Saudara Tian, bagaimana menurutmu tempatku ini? Tanya Nanyong dengan rendah hati kepada Lin Tian. Tempat ini cukup bagus, jawab Lin Tian santai. Lalu bagaimana menurutmu dengan pasukan yang ada di sini? Tanya Nanyong lagi kepada Lin Tian. Jika aku jujur di sini sedikit terlalu lemah, dan aku dapat memperkirakan jika monster darah itu terus datang ke sini maka mungkin bukanlah monster darah biasa lagi, jawab Lin Tian dengan tenang. Nanyong menghela nafas berat, karena apa yang dikatakan Lin Tian semuanya benar, jika monster darah seperti sebelumnya muncul maka itu adalah pertempuran yang menyedihkan untuk di sisinya, saat dia keluar dia membawa lebih dari 500 orang sekarang hampir 100 orang telah mati sejak dia keluar. Dia terlihat menghela nafas sedih saat memikirkan 3 jenderal muda lainnya yang memiliki pasukan lebih kuat dari dirinya. Itu bukan karena keluarga Nan lemah tapi mereka benar-benar telah kehilangan banyak sejak awal membasmi monster darah itu. Bisakah saudara Nan jelaskan bagaimana dan dari mana monster itu datang? Tanya Lin Tian serius. Nanyong mengangguk dan mengajak Lin Tian duduk di ruangannya tersebut. Dia pun menjelaskan dari mana asal monster darah itu muncul dan bagaimana mereka bisa berlari ke sini dengan keadaan yang tidak memiliki pikiran sedikit pun bahkan Nanyong merasa kalau itu adalah binatang iblis terlemah pasti akan merasa takut saat merasakan aura kuat di sekitarnya. Tapi berbeda dengan monster darah ini yang bahkan merasa terangsang saat merasakan kalau ada orang kuat di sekitar mereka, malah monster darah ini dengan gila-gila mengejar orang yang kuat di grup mereka serta dia selalu berpikir mereka benar-benar tidak memiliki pikiran atau akal sedikit pun hanya insting yang mereka miliki dan inilah awalnya Nanyong berpikir tapi dia salah saat bertemu dengan monster darah raksasa itu yang jelas-jelas meledek dia saat raksasa tersebut menelan bawahannya. Apakah kamu tahu posisi di mana mereka muncul? Tanya Lin Tian serius.
Aku kurang tahu pasti tapi dari 4 sisi yang jelas saat kami 4 jenderal muda mengirim pengintai untuk mencoba mengikuti dari mana monster ini berasal orang yang kami kirim hanya sedikit mengatakan sesuatu sebelum kami kehilangan kontak dengannya, jawab Nanyong. Apa itu? Jembatan darah, ucap Nanyong serius. Mendengar nama jembatan darah wajah Bai kecil langsung berubah, sedangkan Lin Tian tidak mengerti apa maksud dari jembatan darah karena itu dia tidak sekaget Bai kecil. Jembatan darah, apa itu? Tanya Lin Tian. Nanyong mengeluarkan peta yang mencakup hampir seluruh alam bawah dan perbatasannya, lalu dia menunjuk ke 4 jembatan yang ada di 4 sisi di mana jembatan itu terletak jauh dari 4 kota perbatasan dan juga ibu kota alam bawah. Di sini adalah jembatan yang dikatakan oleh pengintai yang mati itu, tapi aku masih tidak mengerti kenapa dia mengatakan jembatan darah, ucap Nanyong dengan wajah penasaran. 4 jembatan ini adalah tempat semua manusia biasa yang mati berasal. Jika mereka ingin bereinkarnasi dan juga datang ke alam bawah maka pertama mereka pasti akan melewati jalur ini tapi sejak masalah alam bawah tidak ada lagi roh manusia yang datang ke sini, bukan hanya roh manusia bahkan makhluk lainnya pun mulai berkurang di sekitaran alam bawah. Bab 172. Menemukan hal yang sama lagi. Apakah ada yang tahu kemana jembatan ini menuju? Tanya Lin Tian lagi dengan penasaran. Nanyong benar-benar tidak tahu kemana sisi jembatan ini mengarah karena sejak Dewa Neraka mengkhianati alam langit tidak ada lagi yang tahu, jika ada maka itu hanya Kaisar Langit, dan 4 saudara dari Dewa Neraka yang berhak tahu masalah jembatan ini. Jadi sampai sekarang bahkan 4 jenderal alam langit pun tidak pernah bisa mengetahui kemana arah lain dari jembatan tersebut. Lin Tian sedikit merasa sedih saat mendengar kalau tidak ada yang tahu kemana tujuan dari sisi lain jembatan tersebut mengarah. Baiklah kalau begitu bisakah aku mengetahui bagaimana sifat dan juga cara memimpin dari 3 jenderal muda lainnya dari saudara Nan? Tanya Lin Tian lagi. Tentu saja saudaraku, itu tidak masalah karena kamu juga telah menyelamatkan Aki dan saudara-saudara yang lain sebelumnya itu hanya sedikit masalah saja untukku, jawab Nanyong dengan cepat, dia merasa sangat berterima kasih karena Lin Tian datang tepat waktu. Menyelamatkannya saat itu dan karena dia juga semua saudaranya yang lain masih bisa diselamatkan walau masih tetap dia kehilangan banyak saudara saat itu. Nanyong menjelaskan tentang 3 jenderal lainnya kepada Lin Tian. Jenderal muda dari keluarga Bai adalah seorang kultivator dewa penguasa tingkat rendah tahap puncak dan dia bisa dibilang berada di atas Nanyong, namanya Bai Wei anak laki-laki satu-satunya dari Jenderal Bai. Di kota yang sedang dijaga oleh Bai Wei memiliki beberapa orang jenderal tingkat tinggi yang mendukungnya, dengan bawahannya juga memiliki banyak orang-orang di dewa penguasa tingkat rendah saat ini. Sedangkan 2 lainnya Jenderal Muda Dongtu dan Jenderal Wanita Zhao Bi yang sama-sama kuat di Dewa Penguasa tingkat menengah tahap rendah saat ini, dan pasukan mereka juga tidak kalah kuatnya dengan Jenderal Muda Bai bahkan lebih kuat. Tapi berbeda dengan keluarga Nan, mereka adalah orang pertama yang mengirim pasukan dan keluarga pertama yang banyak kehilangan sebelum datangnya bantuan dari 3 jenderal lainnya. Bahkan sekarang yang tidak diketahui oleh orang lain adalah beberapa jenderal tingkat tinggi yang sebanding dengan dewa penguasa tingkat tinggi sedang terluka parah sekarang. Bagaimana bisa dewa penguasa tingkat tinggi terluka parah? Mereka paling banyak hanya dewa surgawi. Teriak Lin Tian kaget. Itu, wajah Nanyong tidak sedikit pun baik sekarang saat dia mengingat kejadian yang terjadi 1 bulan yang lalu, dan karena hal itu pula banyak dewa penguasa tingkat menengah dan tinggi mereka terluka. Sebenarnya di antara para jenderal tidak ada pasukan yang paling lemah karena keempatnya benar-benar sama kuatnya dalam hal kekuatan tapi sekarang karena banyaknya pasukan yang mati saat pertama datang ke sini jadi membuat kekuatan di bagian timur berkurang. Sebenarnya jika para dewa penguasa tingkat menengah dan tinggi dari keluarga Nan kami tidak terluka maka ini tidak akan terjadi, ucap Nanyong sangat sedih. Jika para jenderal tingkat rendah, menengah dan tinggi tidak terluka maka mereka pasti tidak akan kerepotan lalu memakan banyak korban dari sisi mereka. Penyerangan oleh orang berjubah hitam 1 bulan yang lalulah membuat bagian timur menjadi lemah. Racun lagi, seperti apa gejalanya? Tanya Lin Tian benar-benar tidak berpikir kalau di sini kelompok itu akan muncul, meskipun belum pasti apakah di kelompok yang sama tapi Lin Tian yakin kalau kelompok ini sama dengan yang menyerang Dewa Angin sebelumnya. Ayahku mengirimkan lebih dari 50 jenderal tingkat tinggi ke sini tapi semuanya diracuni oleh orang-orang itu,
jika saudara ingin melihatnya dan bisa membantuku maka aku benar-benar berterima kasih kepada saudara, ucap Nanyong dengan wajah penuh harapan. Aku ingin melihat gejalanya dulu, jika itu benar racun yang sedang aku pikirkan maka aku bisa membantumu, ucap Lin Tian dengan pasti. Keduanya pergi ke tempat di mana para jenderal tingkat tinggi terbaring lemah. Saat Lin Tian masuk pun dia dapat melihat kalau gejala yang ditimbulkan oleh racunnya kemungkinan sama dengan yang membuat Dewa Angin terbaring lemah sekarang. Bahkan beberapa dari jenderal tingkat tinggi ini pun sudah ada yang tidak sadarkan diri karena racun serangga biru tersebut, dan menurut informasi dari Nanyong lebih dari 500 dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak ke bawahnya juga terkena racun yang sama membuat mereka bahkan dalam keadaan kritis. Tuan muda, kamu masih di sini. Kamu harus kembali ke negeri langit, jangan berada di sini karena Anda adalah generasi penerus kekeluargaan kita, ucap seorang pria setengah baya yang bila Lin Tian rasakan dialah yang terkuat di sana, karena itulah dia masih bisa sadar untuk saat ini. Paman Yun, aku tidak akan meninggalkan kalian, aku adalah jenderal muda dan jika ada saat aku meninggalkan kalian itu hanya di medan perang, jawab Nanyong dengan wajah sedih memandangi pria paruh baya yang terbaring lemah itu. Dia adalah jenderal yang berada di bawah ayahnya dan Jenderal Yun juga adalah orang yang selama ini selalu melindungi serta mengajarkan dia banyak hal tentang dunia ini, karena itulah bagi Nanyong pria yang disebut Paman Yun ini sudah seperti ayah kedua baginya. Yonger, kami harus mengerti keadaan kita benar-benar sudah semakin parah. Berbeda dengan 3 tempat lainnya yang masih memiliki kekuatan lebih dari kita, jawab Jenderal Yun dengan serius. Nanyong tidak menjawab, dia hanya diam sambil mengepalkan tangannya karena marah. Dia tahu kalau keadaan alam bawah sudah semakin parah apalagi sejak 1 bulan yang lalu ditambah hari ini dia melihat sendiri monster darah raksasa Ina kekuatannya lebih kuat dari yang sebelumnya. Saudara Tian, bisakah mereka disembuhkan? Tanya Nanyong dengan penuh harap kepada Lin Tian. Tentu saja. Aku kebetulan seorang alkimia master dan aku pernah mendengar tentang racun ini juga jadi tidak masalah untuk menyembuhkan mereka semua, jawab Lin Tian yang telah memastikan kalau semuanya terkena racun serangga biru. Bagus. Kalau begitu kapan saudara Tian bisa menyembuhkan mereka? Tanya Nanyong. Sebenarnya bisa sekarang tapi, Lin Tian lalu tersenyum dan melihat ke arah lain yang tidak jauh dari tempat itu. Tapi apa? Tanya Nanyong tidak sabar. Mari bersihkan beberapa serangga dulu, jawab Lin Tian. Mendengar perkataan Lin Tian wajah Nanyong berubah serius, dia tentu mengerti dan juga merasakan hal sama dengan Lin Tian. Lin Tian memegang pundak Nanyong lalu menghilang bersamanya di sana tepat di depan Jenderal Yun yang akan bicara tapi mereka berdua sudah hilang duluan. Siapa pemuda itu? Pikir Jenderal Yun dengan serius. Bab 173. Rasa terima kasih yang tulus. Jenderal Yun merasa kalau Lin Tian bukanlah pemuda biasa saja, dan kekuatan yang dia rasakan dari Lin Tian pun benar-benar tidak dapat dia jelaskan sendiri. Siapa pemuda itu? Tanya salah satu pria berpakaian seperti ninja di atas pepohonan dan beberapa yang jauh dari lokasi tersebut. Aku juga tidak tahu. Dia tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Tuan Muda Nan dari monster-monster darah yang kita kirimkan ke sini, ucap teman dari pria itu. Sial, jika kita gagal maka kita akan dihukum oleh Tuan, tapi kita juga tidak bisa melakukan apapun sekarang karena mereka berhasil kembali, ucap yang lain dengan penuh kebencian. Padahal mereka sudah bersusah payah untuk membawa semua monster darah dari 2 jembatan ke sisi timur agar dapat membuat kekacauan di sini dan mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk membunuh Tuan Muda Nan, tapi sekarang semua itu sia-sia karena adanya Lin Tian yang tiba-tiba muncul dan membunuh monster darah raksasa itu. Mari kita mundur, ucap pria lainnya. Kita benar-benar tidak punya pilihankah? Baiklah, bawa yang lain Moon. Swiss. Sebuah kepala melayang tiba-tiba yang membuat darah menyemprot keluar dari leher pria tadi yang akan berbicara tapi kepalanya sudah terlepas duluan dari badannya. Teman pria itu melihat kalau temannya telah mati, dia segera akan pergi tapi dia dipukul dengan keras oleh seseorang saat dia berbalik. Boom! Kalian pikir bisa lari? Teriak Nanyong yang memukul pria itu tadi muncul bersama Lin Tian. Lin Tian langsung menghunuskan pedangnya dan memotong kepala pria tadi saat dia belum selesai melanjutkan apa yang ingin dia katakan sebelumnya. Sejak dari luar Lin Tian benar-benar telah merasakan kehadiran mereka tapi dia masih tetap tenang dan membiarkan ikan masuk jaring. Baiklah,
Mari kita bereskan, ucap Lin Tian kepada Nanyong. Tentu, jawab Nanyong yang sangat marah dengan orang-orang ini, merekalah yang telah memberikan racun kepada para jenderalnya sebulan lalu. Boom! Apa yang terjadi? Beberapa prajurit melihat apa yang sedang terjadi di luar dan melihat kalau Nanyong dan Lin Tian sedang bertarung dengan beberapa pria berpakaian seperti ninja, tanpa pikir mereka juga langsung menyerang suap pasukan hitam itu dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Boom! Apa sudah semua? Tanya Nanyong. Sudah Tuan Muda, mereka sudah ditangkap semua dan kami tidak lagi menemukan keberadaan orang lain lagi di sini, jawab salah satu kapten yang ada di sana. Kunci seluruh gerbang dan jangan biarkan ada yang keluar, perintah Nanyong dengan tegas. Setelah perintah Nanyong keluar semua gerbang pun terkunci rapat dan formasi benar-benar diaktifkan yang tentu ini membuat jika ada teman-teman orang-orang ini mencoba lari akan sangat sulit untuk mereka. Semua pria itu dikumpulkan bersama-sama dan diikat. Lin Tian mendekati semua orang-orang hitam itu untuk bersiap memberikan beberapa pertanyaan untuk mereka tapi saat dia akan mendekat Lin Tian melihat perlahan-lahan mata semua orang itu menjadi membesar dan keluar darah dari mata mereka. Seketika itu semua orang-orang yang ditangkap itu pun mati di tempat tanpa sedikit pun kejelasan tentang apa tujuan mereka dan siapa yang juga telah memerintahkan mereka untuk datang ke sini membuat kekacauan. Racun. Orang-orang ini benar sangat setia bahkan rela mati seperti ini, ucap Lin Tian dengan serius. Walaupun kakak berusaha menanyakan apapun kepada mereka pasti tidak akan mendapatkan apapun karena aku melihat di dalam kepala mereka telah ditanam sebuah roh kecil yang dapat meledak saat mereka mengatakan sesuatu tentang kelompok mereka, ucap bayi kecil dengan sekilas melihat tubuh orang-orang yang sudah tidak bernyawa itu. Kenapa kamu baru berbicara sekarang? Apakah kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Tanya Lin Tian yang melihat sikap aneh dari bayi kecil dari sejak dia masuk ke perbatasan timur ini. Tidak ada Kak, nanti saat kita hanya berdua akan ku jelaskan padamu untuk sekarang bereskan yang ada di sini dulu, jawab bayi kecil malas dan kembali tertidur di kepala Lin Tian. Lin Tian hanya bisa menghela nafas dan memeriksa semua barang dari orang-orang ini tapi dia tidak menemukan apapun tentang dari mana mereka berasal dan siapa yang mengirim mereka, karena tidak menemukan apapun Nanyong memerintahkan agar mayat-mayat ini dibakar karena takut apabila mereka ditemukan dan digigit oleh monster darah akan membuat mereka kerepotan nanti. Di dalam ruangan di mana semua jenderal masih terbaring, Lin Tian dan Nanyong kembali ke tempat Jenderal Yun. Sesampai di sana Lin Tian mengeluarkan sebuah pil yang dikhususkan buat sendiri untuk menyembuhkan Dewa Angin dulu. Karena dia merasa mungkin pil ini dibutuhkan maka dari itu dia membuat cukup banyak tapi tetap tidak akan bisa melengkapi begitu banyaknya orang-orang yang terkena racun serangga biru ini. Karena itulah dia dan Nanyong membuat rencana untuk menyembuhkan para jenderal tingkat tinggi dulu lalu baru yang lainnya. Dan Nanyong juga berjanji akan membantu Lin Tian dalam melengkapi bahan untuk membuat pil itu karena dia juga tahu kalau pil Lin Tian tidak banyak. Paman cobalah telan, ucap Nanyong membantu Jenderal Yun menelan pil itu, perlahan pil masuk ke dalam tubuh Jenderal Yun dan racun yang ada di tubuhnya pun perlahan juga menghilang. Dia menghela nafas lalu mencoba untuk duduk, saat Nanyong melihat hal ini dia pun merasa bahagia dan memeluk Jenderal Yun dengan sangat erat. Paman, ucap Nanyong dengan air mata membasahi wajahnya. Anak bodoh, aku sudah tidak apa-apa, ku seorang jenderal muda jadi tidak baik menangis seperti itu, ucap Jenderal Yun yang juga memeluk lembut Nanyong. Bagi Jenderal Yun yang tidak menikah Nanyong sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Saudara Tian, terima kasih, ucap Nanyong tulus memberi hormat kepada Lin Tian. Tidak masalah. Sekarang aku hanya punya 100 kurang dari pil ini bagikan kepada jenderal lainnya dulu dan cobalah mengirimkan aku bahannya segera, ucap Lin Tian memberikan kotak besar berisi pil dan kertas yang berisi nama-nama bahan untuk membuat pil tersebut. Tuan, aku pasti akan mengirimkan bahannya sore ini. Dan aku dengan tulus berterima kasih atas nama keluarga Nan untukmu, ucap Jenderal Yun membungkukkan kepalanya ke arah Lin Tian. Aku juga saudara Tian, ucap Nanyong yang juga memberi rasa hormat tulus untuk Lin Tian. Lin Tian hanya dapat menghela nafas sambil membantu mereka kembali dari memberi hormat kepadanya, dia benar-benar merasa tidak nyaman melihat keduanya seperti itu. Bab 174. Membuat pil penawar. Jangan seperti itu, aku tidak suka ada orang yang melakukan hal seperti ini padaku, ingat.
Jika terulang lagi aku tidak akan membantu kalian lagi, ucap Lin Tian setelah membantu keduanya berdiri. Hahaha, baiklah. Kamu memang seorang pemuda yang menjanjikan, ucap Jenderal Yun yang jelas lebih mengerti kalau Lin Tian benar-benar bukan orang yang gila hormat. Saudaraku, jika semua jenderal lain sudah sembuh aku pasti akan membuatkanmu pesta yang meriah, untuk rasa terima kasih tulus dariku karena kamu tidak menerima hormat kami, ucap Nanyong yang juga tersenyum ke arah Lin Tian. Bagus, kalau begitu besok akan kutunggu pesta itu, jadi mari secepatnya membuat pil itu, ucap Lin Tian dengan senyum juga ke arah Nanyong. Akhirnya Nanyong memanggil beberapa orang pelayan dan prajurit di sana untuk membantu membagikan pil yang diberikan Lin Tian sebelumnya, dan Jenderal Yun yang benar-benar merasa sudah pulih pun pergi ke ruang penyimpanan untuk segera mencari bahan-bahan yang ada di kertas itu. Dari apa yang dia baca di kertas, semua bahannya bukanlah bahan langka dan bahkan bisa dibilang hampir umum untuk ditemukan dimanapun, karena itu dia tidak menunda sedikit pun waktu untuk menemukan bahan-bahan tersebut. Lin Tian diberikan kamar bagus di rumah Nanyong, setelah masuk ke kamar dia segera memasang formasi di sekitar kamar lalu duduk dengan tenang di kamar menunggu semua bahan datang. Katakan padaku apa yang kamu tahu tentang jembatan darah ini, ucap Lin Tian serius kepada bayi kecil yang masih tertidur di kepala Lin Tian. Bayi kecil yang sedari tidur pun membuka matanya dan berdiri di meja sambil memandang Lin Tian dengan serius. Melihat bayi kecil yang serius Lin Tian menjadi lebih penasaran dengan jembatan darah ini. Kakak ingat saat aku mengatakan pernah melawan monster aneh di waktu aku jalan-jalan ke alam bawah semasa Dewa Neraka masih ada? Tanya bayi kecil. Tentu saja aku ingat, waktu itu kamu mengatakan kalau butuh waktu lama untuk membunuhnya dan kekuatan monster itu pun lebih mengerikan dari apa yang bisa difikirkan para penguasa lainnya, tapi apa hubungannya monster itu dan jembatan darah? Jawab Lin Tian sambil bertanya lagi dengan kebingungan menatap bayi kecil. Tentu berhubungan, karena saat aku bertemu dengan dia pertama kali adalah di jembatan darah atau disebut jembatan kematian, ucap bayi kecil. Bayi kecil adalah orang pertama yang pernah mendekat ke jembatan tersebut, meskipun dia tidak masuk ke dalam jembatan itu tapi dia sudah berhasil berdiri tepat di ujung jembatan tersebut. Bukan dia tidak ingin masuk tapi saat dia akan melangkah masuk tiba-tiba di depannya ada kabut darah muncul yang membuat perlahan tanah di bawah kakinya menjadi semerah darah, bayi kecil yang saat itu Kaisar Harimau sadar kalau ada bahaya langsung mundur kembali ke arah jembatan di mana dia datang. Benar saja perlahan tanah berubah menjadi merah darah lalu jembatan itu pun juga ikut berubah menjadi semerah darah, dan saat setelah semua jembatan berubah merah barulah muncul monster yang aneh itu. Maksudmu ada kemungkinan jembatan itu berhubungan dengan monster itu? Ucap Lin Tian. Iya, tapi mungkin jembatan itu bukan dibuat oleh monster dulu tapi hasil dari ciptaan seseorang, jawab bayi kecil. Jika tebakannya benar maka jembatan darah sengaja dibuat dengan menggunakan darah dari mayat monster yang menghilang dulu. Lin Tian cukup lama berbicara dengan Lin Tian sebelum dia sadar kalau pintu kamarnya diketuk oleh seseorang dari luar, saat itulah dia dan bayi kecil selesai berbicara dan Lin Tian membuka pintu kamarnya. Tuan Tian, aku telah menemukan semua bahan yang kamu butuhkan dan itu siap digunakan kapanpun, ucap Jendera Yun yang datang kepada Lin Tian secara langsung. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke tempat alkimia Paman Yun, ucap Lin Tian dengan tenang. Bayi kecil yang di atas meja itu pun mengikuti Lin Tian dari belakang, lalu saat dia sampai di persimpangan antara rumah itu si berandalan pun malah mengambil sisi lain dari arah kemana tujuan Lin Tian dan Jenderal Yun. Aku akan jalan-jalan dulu kakakku, ucap bayi kecil yang sudah berlari di jalan lainnya. Saat Lin Tian merasa ada yang hilang, dia pun sadar kalau bayi kecil tidak ada di kepalanya dan dia melihat ke belakang barulah dia sadar kucing yang tadi terlihat serius sudah menjadi kucing berandalan lagi. Kenapa Tuan Tian? Tanya Jenderal Yun yang melihat wajah bingung Lin Tian. Tidak apa-apa Paman Yun, mari kita pergi ke ruang alkimia segera, jawab Lin Tian yang sebenarnya di hatinya pun agak kesal dengan kelakuan bayi kecil. Kucing ini. Jelas kalau kita dalam kesulitan untuk menemukan petunjuk tapi dia malah berlarian seperti berandalan di sini, ucap Lin Tian di hatinya penuh kekesalan. Keduanya pun sampai di ruang alkimia, Lin Tian melihat sudah ada tumpukan bahan di dalam ruangan itu pun mengangguk dan langsung memulai alkimianya di bawah mata Jenderal Yun yang kaget melihat Lin Tian.
Boom! Lin Tian mengangkat semua bahan itu dan api Dewa Naga langsung keluar dari tubuh Lin Tian menelan seluruh bahan tersebut. Jelas kalau Lin Tian tidak sedang menggunakan tungku alkimia untuk membuat pil cukup untuk membuat rahang Jenderal Yun jatuh. Ini, bukankah alkimia seperti ini hanya bisa dilakukan oleh alkimia Sein tingkat tinggi? Ucap Jenderal Yun penuh rasa tidak percaya melihat semua itu. Perlahan semua kotoran dari bahan itu pun terpisah dari dalam api Dewa Naga, bahkan sekarang bahan itu pun sudah benar-benar tanpa kotoran sedikit pun. Setelah itu barulah Lin Tian mulai meleburkan semua bahan itu langsung di dalam perut api Dewa Naga. Ini adalah api tingkat dewa. Tidak, api Dewa Suci, ucap Jenderal Yun. Api Dewa Suci adalah api paling tinggi di alam langit. Bahkan api itu sebenarnya sudah benar-benar memiliki kekuatan sama dengan dewa penguasa meskipun kekuatannya tidak pasti setidaknya jika api ini tidak memiliki tuan sekalipun sangat sulit untuk menjinakkannya bahkan jika itu dilakukan oleh penguasa alam sekalipun. Bisa dilihat contohnya sekarang adalah alam api yang sampai sekarang tidak ada satupun dewa penguasa yang berani menjadi penguasa di sana, itu tentu telah membuktikan betapa kuatnya roh api di alam api tersebut. Boom! Perlahan semua bahan yang melebur itu pun menjadi cairan, cairan itu pun langsung menjadi sebuah bola berukurma kecil dan berwarna emas. Setelah Lin Tian melihat kalau semuanya sudah selesai dia pun langsung membuka sebuah kotak besar yang berasal dari cincinnya dan memasukkan semua pil itu ke sana. Bab 175. Pil telah jadi. Akhirnya selesai, ucap Lin Tian melihat ke arah kotak besar yang berisi banyak pil tersebut. Butuh beberapa jam untuk membuatnya yang membuat Lin Tian akhirnya selesai di saat hari sudah mulai gelap di alam bawah. Lin Tian memberikan semua pil di kotak itu kepada Jenderal Yun untuk diberikan ke semua anggota keluarga Nan yang terkena racun. Dengan bahagia Jenderal Yun membawa kotak besar itu ke tempat Nan Yong yang sedang bahagia melihat keadaan semua orang-orangnya yang sebelumnya diracuni. Tuan muda semua pilnya telah siap, hahaha, teriak Jenderal Yun dari jauh. Boom! Kotak besar itu dijatuhkan ke lantai oleh Jenderal Yun Tang membuat semua orang di sana tersentak kaget dan beberapa dari mereka bahkan ada yang melompat karena kaget, bahkan Nan Yong juga menjatuhkan gelas yang tadi dia pegang ke lantai. Paman Yun, teriak Nan Yong yang kesal melihat ke arah Jenderal Yun itu. Jenderal Yun, diikuti dengan teriakan semua orang yang sudah pulih berkat pil Lin Tian itu. Hehe, maaf aku terlalu bahagia karena pilnya sudah selesai dibuat, ucap Jenderal Yun mencoba mencari alasan untuk meminta maaf kepada mereka. Paman Yun jangan lakukan lagi. Jantungku hampir saja keluar karena paman, ucap Nan Yong. Jenderal Yun menggaruk-garuk kepalanya karena malu, akhirnya semua pil itu dibagikan kepada semua orang yang sedang kritis. Mereka memasukkan obat dengan cara memaksa membuat mulut masing-masing orang tersebut. Bahkan ada yang lebih sadis yaitu Jenderal Yun yang langsung membuka mulut orang yang akan dia berikan pil dengan keras lalu memasukkannya dengan dorongan keras juga. Melihat hal itu wajah setiap orang yang baru bangun menjadi bersyukur karena mereka tidak dibangunkan oleh Jenderal Yun. Baiklah, selanjutnya, ucap Jenderal Yun melanjutkan membantu memberikan pil lain kepada yang lainnya. Sepertinya orang-orang ini akan bangun tapi juga akan merasakan sakit, ucap salah satu jenderal lain melihat kelakuan Jenderal Yun. Semoga saudara-saudara kita bisa bertahan, jawab yang lain. Para jenderal yang mendengar itu pun mengangguk setuju dengan jenderal yang berbicara tadi. Setelah 1 jam semua pil telah dibagikan dan semua orang yang terkena racun pun mulai bangun satu persatu, meskipun mereka terlihat masih pucat dan lemah tapi itu sudah bagus bagi Nan Yong. Karena dengan ini kekuatan pasukan di gerbang timur menjadi kembali lagi dan dia juga sedikit lebih tenang daripada sebelumnya. Baiklah, kalian istirahat dulu. Besok jika kalian telah benar-benar pulih para jenderal tingkat tinggi berkumpul mengadakan pertemuan di aula, ucap Nan Yong. Baik Tuan Muda, jawab mereka semua serentak dan penuh hormat. Nan Yong dan Jenderal Yun berencana untuk pergi ke tempat Lin Tian untuk berterima kasih tapi melihat kalau sudah malam mereka berdua mengurungkan niat mereka dan kembali ke tempat mereka masing-masing untuk beristirahat, itu pun juga karena Jenderal Yun juga perlu memulihkan diri karena dia baru sembuh dari racun. Hei, pintu putih ini selalu merusak pemandanganku, ucap sosok yang dulunya pernah melawan pria bertopeng di lorong ruang alam angin. Sekarang entah kenapa tiba-tiba dia muncul di depan pintu putih yang pernah didatangi oleh orang misterius dulunya, dia seperti menatap pintu itu dengan perasaan aneh.
Mungkin jika ada orang yang mengetahui pintu ini selain bayi kecil dan orang misterius yang masih hidup itu, maka pria inilah orangnya, bahkan mungkin bisa dibilang dia sangat mengenal pintu putih itu dengan baik. Apa aku hancurkan saja, ucap pria itu dengan tenang. Jika kamu menghancurkannya maka itu akan merusak keseimbangan dua alam, ucap leluhur roh yang muncul di depan pintu itu memandangi pria tersebut. Melihat leluhur roh muncul tidak ada sedikit pun perubahan di wajahnya, dia masih menatap leluhur roh dengan tenang dan sedikit senyum ke arah leluhur roh tersebut. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Bahkan kamu bisa melawan takdirmu sendiri, ucap leluhur roh tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dulu dia pernah bertemu dengan pria ini dan dapat melihat kalau takdirnya pun akan mati dalam kurung waktu dekat. Hal itu terjadi, pria ini pun dibunuh oleh musuh-musuhnya. Saat itu dia melihat pria ini mati, tapi sekarang pria yang mati itu pun nasib berdiri dengan tenang dan bangga di depannya. Kita teman lama bukan? Kenapa tidak saling berpelukan? Tanya pria itu dengan senyum di wajahnya. Kita memang teman lama, tapi kita memiliki cara yang berbeda. Jawab leluhur roh dengan santai. Haha, tetap saja tujuan kita sama, ucap pria tersebut dengan tertawa bebas di hadapan leluhur roh dengan bebaannya. Aku tahu kekuatanmu sudah melebihi tingkatan tersebut, tapi tetap saja kamu bahkan tidak akan dapat masuk ke dalam pintu putih ini, ucap leluhur roh. Tentu saja dia tahu kalau dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam pintu tersebut, jadi karena itulah dia tidak langsung memaksa masuk dan memukul pintu tersebut, tapi meskipun dia memukul pasti juga tetap tidak akan terjadi apa-apa dengan orang itu. Aku tahu itu, dan sekarang aku di sini hanya untuk bertemu dengan teman lama saja. Dan tidak sedang ingin berperang saja, jawab pria tersebut dengan tenang. Keduanya seperti benar-benar teman lama dan mengobrol dengan santai di sana untuk waktu yang lama sebelum pria tersebut menatap leluhur roh dengan serius dan tanpa ekspresi sedikit pun terlihat di wajahnya. Apa kamu tahu orang di balik insiden kali ini di alam bawah? Tanya pria itu yang sedari tadi ingin bertanya tapi tidak menerima balasan apapun dari leluhur roh. Leluhur roh hanya menggelengkan kepala pertanda dia tidak tahu masalah tersebut. Memandangi leluhur roh dengan wajah yang selalu tersenyum itu pun terlihat serius dari sebelumnya. Apa kamu yakin tidak tahu? Semua takdir telah berjalan dan aku tidak terlalu melihat takdir untuk beberapa waktu ini karena aku belum membaik, jawab leluhur roh yang sebelumnya membantu Lintian membawa istrinya ke alam-alam langit sebelumnya. Mendengar itu pria tersebut mengangguk lalu dia bersiap untuk pergi dari sana tanpa sedikit pun menoleh ke arah leluhur roh dan saat pria itu menghilang barulah leluhur roh sedikit memasang wajah cemberut. Pria yang datang ini benar-benar telah berkembang dari saat dia pertama kali datang ke sini sampai sekarang. Jika pria ini dibandingkan Kaisar Langit mungkin Kaisar Langit bukan apa-apa di matanya, tapi pria ini jelas tidak cocok dengan apa yang ada di dalam pintu itu yang membuat dia berkeliling ke seluruh alam langit untuk mencari kekuatannya sendiri. Sungguh benar-benar waktu yang kacau. Bersambung.